Oke. Mana dia nih? Gue nggak bisa kebuka. Tunggu tunggu. Nah, ini dia. Ah, ini bisa sharing ya Mas ya? Aku sharing ya. Oke, siap Mas Akbar. Nah, kelihatan nggak? Bentar, masih loading Gimana nih? sepertinya. Oh, masih loading. Oke. Mm. Dah, udah kelihatan ya? Hmm, masih Belum. loading saya. Di teman-teman gimana? Jangan-jangan komputer saya nih. Udah, belum. Nah, sudah. Udah. Oh, oke, baik. Nah, mm, Ini aku berapa lama, Mas? 45 sampai 60 menit Mas jatah waktu per narasumbernya. Oh, baik. Oke. Lama Oke, nggak oke. apa-apa. Siap. Nih, Yuda, aku izin mulai ya. Ya, Baik, makasih Mas Ikna. Selamat malam teman-teman Tubel semua. Apa kabarnya? Malu, malu deh sebetulnya ini masih pagi di Chicago masih masih jam 6. Terus jadi kayak masih kelihatan ini ya, tapi mudah-mudahan tidak mengganggu proses. Sudah mengganggu proses ini ya, penyampaian ininya ya. Jadi ini aku diminta buat ngasih sharing session begitu tentang tugas belajar dari mulai dulu D3, D4, sekarang S2. Sebelumnya aku perkenalkan diri dulu. Ini nama saya Akbar Saputra, saya pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Sekarang saya lagi S2 di University of Chicago, Amerika Serikat untuk programnya namanya Master of Science in Computational Analysis and Public Policy. Ini saya tugas belajar dari beasiswa internal Kementerian Keuangan, Ministerial Scholarship yang kemarin dibatalkan ya pemirsa karena penghematan enggak. Tapi nggak tahu mudah-mudahan tahun depan dibuka lagi sih. Tapi ya begitulah ya memang dinamikanya pemerintah tuh seperti itu ya. Yang mau saya sampaikan malam ini apa ini ya malam ini ya ada 4 hal. Pertama tentang perjalanan karir sama akademis selama jadi pegawai Kemenkeu. Terusnya kenapa sih saya milih Tubel, kenapa nggak kayak izin belajar atau kayak kuliah sendiri misalnya. Lalu pengalaman persiapan SPMB Tubel sama terakhir mungkin sedikit motivasi-motivasi gitu ya. eh Pertama ini saya lulus D3 STAN dulu 2012. Kemudian penempatan di Direktorat Jenderal Pajak, lalu OJT di Bekasi 2013. Jadi kalau dulu tuh pas angkatan saya itu lulus 2012 tapi nggak langsung diangkat gitu karena dulu ada moratorium. Jadi kayak setahun dulu nunggu barulah di situ pengangkatan CPNS, kemudian penempatan definitif di Bandar Lampung. Jadi 2014 itu saya ke Bandar Lampung. Saya asalnya dari ya Jakarta, Bogor, Bogor, Jakarta gitulah ya. Terus tiba-tiba penempatan di luar Jawa walaupun Bandar Lampung dekat gitu tapi kemudian ya udah di sana 2014 sampai 2016. 2016 itu ada pembukaan SPMB tugas belajar D4. D3 ya D3 khusus sama D4. Kemudian saya daftar, alhamdulillah lulus kesempatan pertama. Balik deh tuh dari Bandar Lampung ke Jakarta. Terus 2018 lulus D4, kemudian penempatan di kantor pusat di Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak sampai di 2021 diangkat AR di Setiabudi 2. Nah, 2021 itu udah 2 tahun kan ya dari D4, jadi saat itu juga udah mulai nyoba-nyoba tubel lagi. Akhirnya alhamdulillah di 2023 iya di 2022 diterimanya. Di 2022 itu daftar Ministerial Scholarship atau MINS. Alhamdulillah diterima. Terus ya udah 2022 sampai 2023 tuh persiapan keberangkatannya gitu kan ada pre-departure training lah segala macem.
akhirnya berangkat ke Amerika di 2023 di bulan Agustus waktu itu. Program saya S2 2 tahun di University of Chicago di Chicago, Illinois, Amerika Serikat. Terus insya Allah tahun ini lulus S2 bulan Juni, ya Juni atau Juli gitulah wisudanya. Terus ya udah nanti mungkin balik lagi ke kantor pusat Direktur Jenderal Pajak. Itu sekilas tentang perjalanan karir dan akademis. Jadi maksudnya saya dari D3 di STAN, D4 juga tubel di STAN lagi, lalu S2 juga tubel dari Kemenkeu. Jadi tubel 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 mulu gitu ya. Ikatan dinas saya udah 50 tahun ke depan nampaknya ya. Jadi kayaknya nggak habis-habis gitu. Nah, kenapa sih saya milihnya tubel? Emang nggak takut kak ikatan dinasnya nanti makin lama, terusnya nggak lulus lulus, apa namanya? Ya maksudnya kalau nyoba terus nanti nggak langsung lulus misalnya. Ya yang pertama sih jelas ya, maksudnya kenapa saya milih tubal ya karena gratis ya. Jadi saya tidak usah mengeluarkan uang apapun gitu untuk biaya pendidikan dan juga maksudnya semuanya dibiayai gitu sama sama pemerintah, sama Kementerian Keuangan. Lalu yang kedua juga kenapa saya milihnya tubel? Karena ya kalau tubel kan kita nggak kerja ya di kantor, jadi itu murni selama 2 tahun atau 1 tahun itu ya kuliah aja gitu, nggak mikirin kerjaan kantor. Jadi saya bisa fokus buat kuliahnya itu sendiri, nggak perlu kayak ngatur jadwal bahwa aku malam nanti kuliah atau Sabtu kuliah seperti itu. Terus ya pengalaman sama wawasan baru ya. Kalau ya maksudnya ini pun sebetulnya relatif, cuman kalau tubel khususnya ini saya bicara tentang D3 khusus atau D4, ya itu kan kita akan balik lagi tuh ke kampus STAN dan di situ kita akan ketemu lagi sama ibaratnya teman-teman kita ya bisa seangkatan atau bahkan di atas kita. Dan di situ tuh sudah blend in gitu, maksudnya semuanya udah dari berbagai eselon satu Kemenkeu atau bahkan ada yang bukan dari Kemenkeu gitu kan, terus udah pure lagi, udah nyampur lagi dan mereka udah bawa pengalaman dan experience mereka masing-masing. Jadi kayak kayak ketemu lagi sama teman lama, quote unquote, tapi kemudian sudah punya pengalaman sama experience dari pekerjaan sebelumnya gitu. Nah, yang terakhir ini ya, ini kayak klise banget ya, kan. Maksudnya sejalan dengan kebutuhan universitas. Tapi maksudnya tuh gini, kalau misalnya tubel itu kan ini ya, maksudnya jurusan, terus tempat dan segala macam itu sudah diatur sama organisasi kita masing-masing. Jadi kalau misalnya tugas belajar itu lebih ya sesuai dan dinamis dengan apa yang lagi dibutuhkan sama organisasi kita. Contohnya kalau kayak saya waktu D4 itu kan cuman ada akuntansi. Kalau sekarang kan ada macam-macam ya, ada ya macam-macam ada jurusannya tuh. Nah itu kan semua jurusannya itu pasti sudah disesuaikan gitu sama yang dibutuhkan sama instansinya tuh seperti apa. Untuk S2 juga sama seperti itu. Jadi jurusannya saya nggak bisa kayak pengen S2 psikologi misalnya atau S2 apa desain grafis gitu. Ya kalau memang organisasi lagi membutuhkan why not. Tapi dengan adanya apa ya aturan begitu, jadi kita nggak bisa kayak sesuka-suka kita aja kita mau daftarnya apa gitu. Itu semua pasti sudah sejalan sama kebutuhan organisasi. Jadi saya ngerasa dengan alasan-alasan ini yang paling utama sih yang pertama ya karena karena gratisnya itu yang tidak bisa dihindarkan gitu. Tapi yang lain-lainnya itu lebih ke perks aja gitu, ketambahan-tambahannya aja bahwa selain bahwa ini gratis, tapi ya memang ini sudah sesuai dengan apa yang organisasi itu inginkan gitu terhadap pegawainya. Nah, ini saya sedikit nge-share tentang pengalaman saya persiapan tubel, tapi sekali lagi ini kan sudah berubah-ubah ya. Kayaknya saya terakhir ngajar di persiapan tubel tuh tahun berapa ya Mas? 2022 kayaknya ya, sebelum saya hengkang gitu. Tapi maksudnya saya berusaha untuk sharing yang general aja gitu tentang bagaimana SPMB itu. Kalau terakhir itu kan saya tahunya buat D3 sama D4 itu ada psikotes sama ada interviewnya gitu kan, dan dulu juga sempat bantuin persiapan tubel untuk
latihan interview buat teman-teman yang alhamdulillah bisa melanjutkan ke tahap berikutnya gitu nanti jadi kayak one on one sih, one on one Zoom gitu sama saya terus kayak kita latihan interview terus saya juga bantuin review esainya dan segala macam. Nah ini saya sedikit sharing aja gitu persiapan SPMB Tubelnya seperti apa dari waktu D4 sama waktu S2. Nah, ini tahapannya, ini saya cerita tahapan waktu zaman saya ya. Kalau dulu D4 itu saya kan tesnya itu di 2002, kok 2012 salah nih. 2000 2016 harusnya ya ini, tapi ya udah tes saya ganti. Tapi maksudnya saya D4 Tubel D4 itu 2016. Kalau dulu itu nggak ada interview, nggak ada esai, tapi ada tes substansi akademis. Itu yang tentang akuntansi, auditing, terus cost accounting kayak gitu-gitulah. Terus habis itu dilanjutin sama tes potensi akademik sama bahasa Inggris. Jadi 2 hari itu. Yang pertama tes substansi akademis hari pertama, lalu hari keduanya adalah TPA sekaligus bahasa Inggris. Terus udah dari situ ya lulus atau nggak lulus gitu, nggak perlu pakai interview atau nulis esai. Kalau yang waktu S2 itu S2-nya ini juga kemarin ujiannya di STAN ya. Jadi karena kan ini beasiswa internal Kemenkeu, jadi pasti kerjasama sama STAN dan mungkin yang bikin soal atau bank soalnya tuh ya mirip-mirip ya karena kan sama-sama dari STAN gitu. Nah itu di situ juga ada TPA sama bahasa Inggris. Kemudian habis itu psikotes tahap keduanya, lalu tahap terakhirnya itu adalah wawancara, wawancara sama pejabat di lingkungan Kemenkeu di ya seenggaknya salon 2 sih setahu saya gitu. Nah ini saya share tips umumnya aja ya. Nanti detailnya kan menyesuaikan dengan tesnya nanti seperti apa. Yang pertama tuh ini manfaatin semua sumber daya yang dimiliki. Maksudnya adalah saya ngerasa buat teman-teman sekarang itu lebih seneng ya, lebih apa namanya, lebih banyak sumber dan lebih banyak tempat untuk belajar mempersiapkan tubel itu dengan semaksimal mungkin. Kalau dulu saya nggak ada tuh, maksudnya boro-boro bimbel ya ibaratnya buku atau misalnya belajarnya tentang apa aja kita dulu nggak tahu karena dulu tuh mikirnya tubel itu adalah eh, kesempatan buat kita untuk kembali lagi ke Jakarta. Apalagi kalau dulu penempatannya itu jauh-jauh gitu. Nah, kalau sekarang kan nampaknya trennya itu udah berbeda. Tapi maksudnya adalah dengan sekarang teman-teman punya sumber daya yang lebih banyak, ya manfaatkanlah itu semua. Khususnya misalnya melalui contohnya bimbel persiapan tubel gitu. Ini kan sudah disediain tentornya, sudah diadministrasikan secara baik dengan segala websitenya dan bank soalnya dan apa namanya tryoutnya dan segala macam. Kalau nanti teman-teman ikut bergabung dengan persiapan tubel, ya dimanfaatkan dengan baik gitu tentornya. Kalau misalnya nggak tahu ditanya dan biasanya tentornya juga available ya, available. Available-nya itu maksudnya kalau mau tanya di luar kelas gitu, feel free aja untuk nanya dan WA atau segala macem. Dan juga banyak banget soal yang udah disediain baik di website, di modul, di ya semuanya deh. Itu website juga ada tryoutnya, ada latihan soalnya. Jadi kayak banyak banget gitu untuk teman-teman belajar. Jadi manfaatin itu semua dengan baik, dengan maksimal. Lalu yang kedua mana nih? Nah, ini buat skema atau jadwal belajar dengan baik. Ini sekarang kan sudah bulan Februari. Biasanya kan nggak tahu. Kalau tahun-tahun kemarin itu bulan ya Mei atau Juni gitu nggak sih ujiannya. Jadi kayak sisa beberapa bulan lagi buat teman-teman untuk mempersiapkan SPMB Tubel. Ibaratnya nggak nyampe, mungkin nggak nyampe 6 bulan ya, atau ya nggak mungkin sampai setahun lah. Minimal seenggaknya 6 bulan gitu. Mudah-mudahan ya tahun ini dibuka ya pasti ya D3 sama D4 nggak kayak yang lain. Tapi regardless, maksudnya terlepas dari dibuka atau enggak untuk tugas belajar, buatlah jadwal belajar yang baik. Jangan belajarnya itu mendekati waktu ujian aja gitu. Tapi kita ketahui
kekurangan kita tentang TPA, psikotes dan segala macam itu dari sekarang, lalu kita susun. Misalnya, oh pertama gue kayaknya susah nih di bagian hitung-hitungan misalnya nih, atau tentang logika misalnya. Oh ya udah, kita bikin bikin dulu jadwalnya, mungkin bulan ini gue belajar dulu tentang ini, lalu setelah nanti belajar misalnya melalui persiapan tubel atau belajar sendiri misalnya dari situ, tentu saja kita latihan soal. Kan tujuannya kita belajar itu adalah supaya lulus SPMB Tubel, ya kan? Jadi supaya efektif belajarnya lebih baik bukan cuman kayak belajar doang, tetapi memang ini ya apa, belajarnya itu dengan latihan soal, bukan kayak cuman oh ya ngerti terus udah gitu, tapi ngerti dan harus dilatih dengan ngerjain soal. Kerjain soal aja dulu pertama tanpa kayak dikasih waktu gitu. Nanti kalau misalnya kira-kira kita sudah agak fasih, mulailah dikasih timer. Coba gue mau ngerjain 20 soal ini dalam waktu misalkan 20 menit misalnya. Jadi satu soal 1 menit. Kira-kira bisa nggak? Apakah gue jadi tertekan, ada pressure misalnya, atau jadi nggak fokus karena dikasih waktu. Oh ternyata kalau misalnya terlalu sempit, yaudah kita coba agak lama lagi. Misalnya 20 soal gue kerjain dalam 60 menit misalnya. Jadi prosesnya tuh seperti itu. Nggak kayak tiba-tiba oh ya gue belajar, oh ya udah ngerti lah udah gitu. Tapi harus ada latihan soal, dan latihan soal juga bukan cuma latihan soal tapi harus dikasih waktu karena nanti pas ujian kan ada waktunya, dan udah sering sekali teman-teman siswa persiapan tubel itu udah nih les gitu kan, udahlah bimbel berbulan-bulan tapi pas hari H ujian ternyata tidak berhasil karena ya itu sebetulnya ngerti sih Kak, tapi karena ada waktunya, jadi saya jadi tertekan secara psikologis, akhirnya buyar semua, akhirnya malah jadi nggak bisa ngerjain. Nah itu menurut saya adalah bagian dari persiapan yang harus di ini ya dipikirkan dari sekarang gitu. Jadi belajar ngerjain soal dan ngerjain soal juga dengan durasi waktu tertentu. Terus, nah ini jangan belajar terlalu jauh dan dipaksa. Maksudnya terlalu jauh ini bukan waktunya ya, tetapi materinya. Saya sering banget gitu waktu dulu ngajar, terus ada murid-murid yang bertanya gitu kayak nanya tentang integral ya, terus derivatif, apa pangkat-pangkat kayak gitu yang kayak ini mau apa ini mau penerimaan S1 kedokteran apa gimana gitu, karena kan umumnya materi tentang SPMB Tubel tiap tahunnya itu hampir sama, dan sudah ada kurikulumnya lah ibaratnya sama seperti yang nanti teman-teman dapatkan kalau ikutan persiapan Tubel sesuai dengan daftar isi di modul gitu. Ya udah kita stick sama itu aja, nggak usah yang jauh-jauh, nggak usah yang kayak iya kak mau antisipasi nanti kalau misalnya soalnya yang lebih susah, atau misalnya iya saya mau nyobain dulu kalau kalau misalnya saya ngerjain yang susah lalu bisa, berarti harusnya yang mudah juga saya bisa ngerjain. Itu menurut saya adalah mindset yang tidak tepat gitu. Hanya karena kita bisa ngerjain soal yang lebih susah, bukan berarti waktu kita ngerjain yang mudah itu bisa enggak. Karena kan itu prosesnya berbeda. Jadi, walaupun belajar itu baik, jadi belajarlah dengan efektif. Apa yang kira-kira memang diujikan waktu SPMB Tubel, belajarlah di situ aja gitu. Yakinkan dulu, fokuskan dulu, kuasai dulu sampai benar-benar menguasai dari semua kurikulumnya itu, ya kan? Dan jangan tambah pressure ke diri kita sendiri, karena kalau misalnya kita secara mental atau secara psikologis itu udah tertekan, nanti itu bisa berdampak pada saat kita ujian beneran di hari H-nya. Jadi tadi sekali lagi, belajarlah sesuai dengan kapasitasnya, belajarlah sesuai dengan apa yang kira-kira diujikan. Jangan terlalu jauh, jangan terlalu melebar kemana-mana gitu, dan persiapkan diri kita itu secara psikologis supaya ketika hari H kita udah ngerti materinya, udah terlatih, tapi bisa juga mengerjakan soalnya itu dengan baik gitu. Nah, ini ya yang penting juga ya adalah latihan. Saya juga sering gitu, maksudnya, oh iya pas sudah selesai ngajar nih kan, udah selesai ngajar, terus oh iya ngerti, oh ngerti ya sekarang, oh bisa yang ngerjain pada saat di kelas nih. Tapi persiapannya itu tidak selesai hanya pada saat kita ikutan kelas
persiapan tubel aja, tetapi di luar itulah yang sebetulnya lebih menentukan. Makanya tadi saya bilang manfaatin semua sumber daya yang maksimal, karena mau bagaimana juga ya, sebagaimana juga kita ngebantuin gitu dengan persiapan tubel, dengan bimbel dan lain-lain, semuanya itu kembali lagi ke teman-teman masing-masing. Dan bagaimana teman-teman memanfaatkan itu semua untuk memang mempersiapkan diri teman-teman dengan baik. Nah, cara mempersiapkan diri yang baik itu adalah dengan latihan soal. Tidak terlalu penting menurut saya untuk kayak ngerti teorinya atau apa ya latar belakangnya apa segala macam tanpa kita barengi dengan latihan soal. Karena mau bagaimanapun SPMB Tubal itu kan ujian, bukan kayak lagi sidang skripsi gitu misalnya atau lagi presentasi yang kayak harus ngerti teori atau segala macam. Itu adalah ujian gitu, ujian pilihan ganda gitu. Dan untuk bisa menguasai ujian tersebut tentu saja harus dengan latihan soal gitu. Bukan kayak cuman menguasai doang, tetapi ketika dipraktekkan, ketika beneran ngitung itu misalnya, itu malah nggak bisa. Jadi sekali lagi pastikan eh, harus latihan. Latihan itu yang paling tepat. Latihan secara mandiri. Kadang kita bisa ngerjain waktu sama tentornya atau sama teman, tapi waktu kita ngerjain sendiri bingung. Nah, itu tuh juga harus diperhatikan. Kita pastikan bahwa kita bisa memang ngerjain soal tersebut itu secara mandiri. Terus, yang terakhir ini agak ini ya klise tapi memang penting ya mau bagaimanapun juga salah satu unsur persiapan menurut saya dari sekarang yaitu adalah berdoa gitu. Karena eh tubel itu salah satu bagian dari tubel itu adalah takdir. Menurut saya ya, bukan berarti takdirnya itu tidak bisa diubah dengan kita ikutan bimbel atau persiapan dari jauh-jauh hari, tetapi dengan kita mempersiapkan diri itu kayak memperluas atau memperbesar kesempatan kita untuk bisa diterima. Banyak mungkin teman-teman yang kayak udah nyoba berapa kali gitu tapi gagal mulu. Saya udah 2 kali gagal kak, saya udah 3 kali gagal. Aduh gimana ya saya? Ya memang gitu ya timelinenya tiap orang tuh berbeda gitu. Ada yang kayak belajarnya cuman sedikit tapi langsung lulus. Ada yang belajarnya serius banget gitu. Itu yang benar-benar sudah dijadwalin, sudah segala macam tapi nggak lulus-lulus. Baru lulusnya mungkin tahun ketiga. Nah ya itu adalah bagian dari kehidupan gitu. Nah, makanya ketika kita sudah persiapkan diri kita secara matang dan udah ibaratnya memperbesar kesempatan kita untuk diterima, usahanya itu juga dibarengi dengan doa. Maksudnya doa nih ya tergantung teman-teman sendiri seperti apa ya. Dengan doa itu kan jadi kita bisa eh, memperbesar lagi gitu. Jadi dari usahanya udah memperbesar chance-nya, lalu yang kedua adalah dibarengin dengan doa. Karena ya itu balik lagi ya, ini bukan kayak oh kamu udah belajar, oke berarti sekarang kamu lulus. Enggak seperti itu, karena pasti di tengah-tengahnya itu tuh banyak banyak faktor X-nya gitu yang bisa membuat kita itu beneran diterima atau enggak pada saat nanti SPM Tubel itu. Nah, yang terakhir yang mau saya sampaikan adalah ini beberapa motivasi ya Ci. Motivasi ini seperti yang tadi saya udah bilang ya. Udah nyoba SPMB Tuber beberapa kali tapi gagal terus. Masih worth it nggak sih Kak saya nyoba lagi? Nah ini malah sebetulnya bukan seperti promosi ya. Tapi malah kebalikan dari promosi ya. Tapi maksudnya adalah kalau memang kan kadang-kala orang tuh beda-beda ya. Kita sebetulnya sudah disediakan jalurnya ke kanan, tapi kita ngusahainnya tuh yang ke kiri terus misalnya. Kalau ternyata SPMB Tubul udah berapa kali gagal, cek apa persyaratan misal tentang usia, tentang nanti kan kalau misalnya teman-teman lulus tubel, selesai tubel kan akan lebih cepat naik pangkatnya nih di instansi masing-masing. Nah itu tuh dicek. Masih worth it nggak sih kalau gue udah berapa tahun nggak lulus-lulus, lalu gue ngambil sekarang, lalu misalnya selesai 2 tahun lagi, itu kalau secara kepegawaian di instansi teman-teman itu masih worth it nggak sih untuk tubel atau sebetulnya ternyata sama aja antara tubel atau izin belajar sendiri gitu. Itu juga perlu dipertimbangkan. Karena ya itu ya kita kan nggak bisa maksain ya. Kalau memang udah digariskan dari sananya, Akbar lo tuh nanti lulus S1-nya itu dengan kuliah lo di UI misalnya. Ya ya udah kalau misalnya mau bagaimanapun udah
bentukannya seperti itu, mungkin kita cek dulu nih perencanaan ke depannya seperti apa, apakah masih worth it secara aturan kepegawaian dan lain-lain. Karena balik lagi ya, maksudnya kan kita tujuannya Tubel ini khususnya buat teman-teman D3 sama D4 ya. Tujuan D3 sama D4 di kita sendiri menurut saya nih, kecuali kalau misalnya udah S2 atau S3 gitu ya. Tapi kalau D3 sama D4 itu benefitnya dengan kuliah lagi itu lebih terasanya di kantor. Jadi eh, tentang naik pangkat, tentang bisa lebih cepat dibanding teman-temannya misalnya. Saya rasa apa namanya keuntungannya lebih di situ. Bukan kayak oh mau cari ilmu atau mau cari ya it's okay, tapi maksudnya itu lebih kayak mungkin 40% atau 30%, tapi 60% keuntungan atau advantage dari Tubel D3 khusus sama D4 itu lebih ke situ menurut saya. Jadi makanya cek lagi perencanaan ke depannya tuh seperti apa? Apakah masih worth it? Dan nanti kan juga ada faktor-faktor lain kayak tiba-tiba udah nungguin ternyata tahun depan SPMB Tubelnya nggak dibuka. Nah kan itu ada lagi tuh faktor-faktor seperti itu. Jadi coba cek lagi ke depannya seperti apa. Selalu ada lebih dari satu cara untuk mencapai sesuatu itu typo. Tapi ya itu kalau misalnya kita tujuannya pengen lebih cepat atau segala macam, kalau ternyata dengan Tubel dengan izin belajar itu hasilnya sama aja ya, ya why not kalau memang kapasitasnya ada, uangnya ada dan segala macam ya udah coba aja untuk misalnya mempertimbangkan kemungkinan lain. Terus ini, surround yourself with praise and spiritual support. Maksudnya tadi ya balik lagi ya bahwa kadang Tubel itu eh, kayak tidak cuma tentang usaha tetapi juga tentang garis takdir. Itu udah sering banget dan itu case-nya itu tidak cuma di D3 sama D4. Bahkan waktu S2 juga sama. Eh, ada temen yang dulu saya sekelas sama dia waktu D3 terus orangnya pintar banget gitu ya. Tetapi kalau giliran daftar tubel, daftar beasiswa nggak lulus-lulus. Ada yang kayak gitu. Ada juga yang eh, ibaratnya maaf-maaf aja kayak misalnya waktu dulu sekelas kayaknya dia biasa-biasa aja nggak pinter-pinter banget tapi giliran daftar tubel langsung lulus kesempatan pertama kan kayak gitu kadang kita melihatnya tidak adil ya kenapa kehidupan ini nggak adil padahal gue yang udah lebih persiapan daripada dia gitu ya tapi ya itu balik lagi ke rezeki masing-masing gitu makanya kita tingkatkan kans kita untuk diterima tidak hanya dengan usaha, tapi juga dengan hal-hal yang sifatnya non teknikal seperti doa, spiritual support dan psikologis kita juga kita dukung. Salah satu caranya adalah ya ini, saya sering gitu waktu mau daftar S2 sambil ngajar di persiapan tubel ketika sharing atau misalnya apa, saya juga minta bantuin doain sama murid-murid sih. Jadi saya S2 ini karena bantuan doa. Beneran doa murid-murid ya maksudnya semakin banyak yang doain semakin banyak ya kayak ngelihat iya ya mudah-mudahan lulus itu mungkin nggak tahu bagaimana caranya mungkin bisa juga meningkatkan kans kita untuk diterima. Lalu yang terakhir ini juga penting jaga kesehatan hal-hal yang kira-kira perintilan itu juga perlu dipersiapkan gitu jadi jangan kayak persiapan udah berbulan-bulan tapi kemudian gagal karena yaitu hal-hal non teknis ya tentang ketentuan berpakaian pada saat ujian, terus tentang ke toilet, tentang jarak. Dulu ada tuh ceritanya yang sampai nangis-nangis gitu ya, maksudnya dia udah persiapan, udah segala macam. Giliran hari H mau ujian terus telat, terus akhirnya nggak boleh masuk gitulah sama sama petugasnya karena kan memang ketentuannya seperti itu. Kan sedih ya, maksudnya udah persiapan, tapi jangankan jangankan waktu lagi bertarungnya gitu. Ternyata untuk bertarungnya aja belum sempat belum sempat bertarung tapi sudah gagal hanya karena hal-hal yang sifatnya non teknis. Jadi itu juga diperhatikan biar persiapan kita tuh lengkap dari belajarnya udah, latihan soalnya udah, doa dari orang tua dan temen-temennya juga udah, psikologisnya juga udah siap. Nah, jangan sampai semuanya ini gagal hanya karena sifatnya itu yang
non teknis yang kayak nggak penting gitu loh. Nah, makanya itu juga harus dipersiapkan waktu nanti ujian. Semoga dengan teman-teman sekarang ibaratnya nih hari Minggu malam, yang lain mungkin baru pulang dari nonton atau dari makan di luar atau segala macam, terus teman-teman justru di rumah nonton Zoom ini yang mungkin tidak tidak penting-penting banget atau gimana, tapi dengan sedikit usaha ini nih ibaratnya teman-teman tuh udah satu langkah lebih maju daripada teman-teman lain yang mungkin sekarang aja belum kepikiran untuk mau tubel atau enggak. Jangankan mau persiapan, tapi mau tubel atau enggaknya aja belum kepikiran gitu. Nah, sekarang nih teman-teman dengan ikutan Zoom seperti ini, sharing session seperti ini tuh udah jadi satu tanda gitu bahwa teman-teman itu udah satu step di depan mereka-mereka semua, dan mudah-mudahan step ini tuh dilanjutkan lagi dengan step-step berikutnya yang teman-teman lakukan gitu untuk mempersiapkan diri dengan lebih baik. Dan mudah-mudahan dengan itu semua hasilnya, outcome-nya adalah yaitu mudah-mudahan teman-teman semua diterima jadi mahasiswa tugas belajar tahun 2025. Oke, itu yang saya bisa sampaikan Mas Ikna. Terima kasih, semoga teman-teman sukses, semoga teman-teman dilancarkan persiapannya, dan semoga semuanya nanti lulus tugas belajar tahun 2025. Amin. Amin, amin, amin. Nah, terima kasih Mas Akbar atas paparan yang luar biasa dari Mas Akbar. Teman-teman, mungkin saya sedikit mengulang. Kalau Mas Akbar ini dulu memang tentor, teman-teman. Tentor di persiapan tubel. Tentor TPA yang cukup favorit, tetapi sementara vakum dulu karena memang Ya, harus betul. kuliah di Amerika, teman-teman. Dan kita doakan semoga nanti setelah Juni ataupun Juli nanti kembali ke Indonesia dan menjadi tentor lagi ya Mas Akbar ya. Iya, siap. Ya, Amin. ya. Amin. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan nih Mas Akbar di kolom komentar dari teman-teman Mm-mm. di sini. Mungkin saya akan bacakan satu persatu, Mas. Yang pertama-tama dari Kak Tasya. Nah, perjalanan pendidikan Kak Akbar kan mulus banget nih. Pernah nggak Kak ngerasa gagal dan gimana tuh nyikapinnya? Monggo, Mas Oh Akbar. iya, halo Tasya. Pernah gagal tuh pernah. Tapi memang alhamdulillah waktu D4 itu dulu saya kayak nyoba pertama, alhamdulillah langsung lulus gitu. Karena saya ngerasa kalau waktu D4 nih, ini saya cerita yang D4 dulu ya. Kalau D4 dulu itu tahun 2016 ujiannya, ya karena ujian doang ya. Jadi maksudnya nggak pakai interview, nggak pakai esai, dan ujiannya itu termasuk tidak sesusah sekarang gitu. Seenggaknya dibanding waktu 2022 kan, terakhir saya ngajar di persiapan tubel tuh 2022, dan tahu bentuk soalnya juga di situ itu udah susah banget gitu. Udah lebih susah gitu daripada dulu gitu. Jadi alhamdulillah dulu itu eh, saya ngerasa ya, maksudnya kalau teman-teman persiapan tubel ujiannya tahun 2016 mungkin lulus gitu karena semua yang diajarin itu keluar waktu ujian. Jadi selama teman-teman ngerti, udah latihan soal, kayak kans untuk lulus insya Allah gede gitu. Tapi kalau sekarang memang butuh extra effort karena jenis ujiannya udah berbeda, lalu tahapannya juga berbeda. Kalau gagal pernah sebelum saya ke ministerial scholarship itu, jadi kan saya senangnya gitu ya, abis lulus tubel kerja 2 tahun langsung tuh nyari lagi kesempatan tugas belajar. Saya lulus 2018, itu dari 2020 saya udah nyoba beasiswa tapi gagal. Saya dulu waktu itu nyoba beasiswa traveling buat ke Inggris dari pemerintah Inggris. Itu prosesnya lama dan alhamdulillah waktu itu udah sampai ke interview, saya udah interview, udah kayak tahap terakhir gitu ya, ternyata gagal. Ya udah, namanya kan nyoba ya, dan ya kalau gagal ya tinggal coba lagi aja gitu di berikutnya. Memang ada pengorbanan waktu dan segala macam. Waktu itu agak nyesek gitu ya, karena pada saat itu juga teman-teman saya yang seangkatan ada yang udah diterima beasiswa, tapi jadi saya agak agak semacam telat gitulah. Tapi ya nggak apa-apa, maksudnya jangan jadi down, ya down boleh, namanya manusia gitu kan, tapi habis itu ya kita persiapan lagi bagaimana ke depannya kita bisa lebih baik gitu daripada yang sebelumnya. Terus juga saya mempertimbangkan masih waktu itu nggak sih, apa udah kayak nyaman secara karir misalnya, apa udahlah mending
gini aja nanti S2-nya sendiri izin belajar itu perlu juga dipertimbangkan ya sama teman-teman kira-kira ke depannya itu masih worth it atau enggak untuk tubel. Jangan jangan dipaksakan ya. Kan takdir orang beda-beda begitu. Ini saya bukannya jadi nggak promosi tentang persiapan tubel tapi adalah jadi kayak ini juga maksudnya dipertimbangin juga gitu. Kalau misalnya udah tinggal dikit lagi terus ternyata masih gagal lagi, ya apakah masih worth it misalnya untuk ikutan SPMB atau udahlah mending kita kuliah aja di UT atau di UI atau di tempat-tempat lain seperti itu. Gitu, Mas. Oke, siap. Itu ya Kak Tasya, jawaban Mm-mm. dari Mas Akbar terkait kegagalan. Jadi memang kalau dilihat di paparan Mas Akbar memang kayak mulus-mulus saja nih Kak Tasya, tetapi memang sebelum itu ada beberapa kali yang mungkin belum berhasil. Kemudian pertanyaan dari Kak Tubel 2025 nih Mas. Kak, timeline belajarnya Mm-mm. gimana ya waktu nyiapin Tubelnya? Tadi kan mungkin Mas Akbar nyinggung timeline-timeline tadi ya Mas ya. Mm-mm. Mm-mm. Nah, ini mungkin Kak. Eh, Ini, Kak. Kalau timeline saya waktu persiapan D4 ya, ini waktu D4 itu tuh seingat saya ujiannya itu dulu bulan kayak April atau Mei gitu, dan pengumumannya itu udah dari mungkin Februari ya. Nah, dari mulai diumumkan itu saya udah persiapan. Persiapannya itu dengan cara karena gini ya kan kita kerja nih, kerja di kantor dan tiap hari mungkin menghadapi surat dinas atau segala macam. Kan lama-lama sudah berkurang ya kemampuan untuk berhitung. Aduh, ini bagaimana persamaan, pertidaksamaan gitu-gitu kan geometri, rumusnya udah mulai menguap begitu karena nggak kepake kan di kantor. Nah, kalau saya yang lebih lamanya itu adalah memanaskan otaknya itu gitu. Jadi saya ya cari-cari inilah tuh cari-cari PDF di internet. Kalau sekarang makanya saya bilang teman-teman tuh udah lebih beruntung gitu karena resource-nya tuh udah banyak. Kalau dulu tuh kita sporadis gitu, boro-boro ada kelompok belajar ya masing-masing belajar sendiri-sendiri karena ya mereka juga sibuk dengan keluarga dengan kerjaannya masing-masing. Jadi saya cari-cari sendiri di internet. Oh, kayaknya lupa deh tentang rumus geometri. Itu saya catat lagi dan segala macam sampai saya kira-kira oke semua resource-nya udah ada. Saya langsung tuh nggak ngabisin waktu lama untuk latihan soal. Jadi saya mungkin sekitar sebulan itu ngumpulin materi sekaligus mengingat kembali. Baru Februari sampai Maret kan ya. Maret sampai April atau sampai ke Mei itu saya murni eh, latihan soal. Saya ngerjain soal. Pokoknya tiap hari itu saya ngerjain soal. Terus kalau misalnya jadi prosesnya nih latihan soal dulu pertama ya kan. Nggak usah dikasih waktu atau tentang atau bagaimana. Jadi nggak usah dikasih waktu tapi spesifik tentang satu topik tertentu. Nanti dari situ kalau misalnya oh ternyata gue masih belum bisa ngerjain soalnya. Nah kita balik lagi ke materinya untuk mengingat oh oke cara ngerjainnya itu seperti ini. Lalu kita kerjain lagi seperti itu sampai di titik di mana teman-teman ngerjain 10 soal misalnya dan 10-10-nya itu teman-teman bisa ngerjain. Oke, nanti dari situ, kalau kita sudah pede dengan, oke, gue udah bisa ngerjain semua soal nih, baru dari situ dikasih durasi waktu. Itu penting ya, maksudnya jangan cuman, oh udah gue udah bisa ngerjain nih, oke udah selesai. Tapi harus dikasih waktu, karena ke- eh, apa ya, psikologis kita ketika kita ngerjain soal di bawah tekanan itu bisa jadi berbeda gitu. Makanya dikasih waktu dengan cara tadi, misalnya saya coba ngerjain nih ada 10 soal, lalu saya timer yang agak jauh dulu aja misalnya 10 soal 1 jam. Terus kita kerjain 1 jam itu kira-kira cukup atau enggak, lalu kita lihat hasilnya benar atau enggak. Ternyata oh oke gue udah bisa 1 jam dan betul semua. Mulai diperpendek lagi, oke gue ngerjain 10 soal 40 menit misalnya. Kita cek lagi apakah masih bisa berpikir jernih, hasilnya betul semua dan waktunya juga nggak kehabisan waktu gitu. Oke kalau udah bisa mungkin 10 soal gue perpendek lagi jadi 15 menit. Jadi satu soal tuh cuma 1,5 menit. Jadi prosesnya tuh seperti itu supaya kita tuh terlatih. Kebanyakan tuh dari teman-teman persiapan tubel adalah udah bisa ngerjain, udah ngerti, tetapi karena durasi waktu dan segala macam akhirnya nggak bisa maksimal. Dan itu sangat-sangat disayangkan gitu karena udah mah pusing belajar, udah baca modul apa segala macam, udah ngerjain
ya segala macamnya lah. Ternyata jadi gagal karena waktunya kehabisan. Jadi itu penting ya. Jadi ngerjain soal itu dibarengi dengan durasi waktu supaya kita juga terlatih untuk berpikir cepat gitu. Supaya otak kita tuh terlatih berpikir dalam tekanan gitu. Oke, itu ya Kak. Tubel 2025, jawaban dari Mas Akbar. Mungkin bisa dicontoh, tetapi kembali lagi mungkin cara belajar orang juga beda-beda. Betul Silahkan betul betul. yang menurut teman-teman cocok dengan cara belajar Kak Tubel Yes. 2025 tuh. Nah ini Mas Akbar ada pertanyaan lagi dari Mas Johan nih, Kak Johan. Waktu ujian Mm-mm. boleh sambil minum ya Kak ya? Boleh nggak sih Mas? Aku lupa juga. Eh, Kalau waktu saya sih boleh-boleh aja bawa botol minum ya. Nah, kalau aus gimana? Kan ya dulu sih boleh sih. Dan yang penting ya ya ditaruh aja gitu, bukan kayak disembunyikan. Saya rasa sih boleh-boleh aja kok. Oke, sama ini satu lagi susahan kuliah di STAN atau di Illinois Kak? Kalau menurut saya dibanding waktu di stan lebih susah di sini sih karena ya gitu ya. Ya, maksudnya kan ini berkumpul dari semua negara gitulah ibaratnya. Jadi mereka juga pinter-pinter. Terus juga jurusan saya itu ada kayak udah kayak data science gitu ya. Sementara saya D3 D3 pajak, D4 akuntansi. Jadi ini agak kayak bergeser sedikit gitu. Jadi kayak belajar lagi jadi lebih susah di sini. Tapi ya nggak apa-apa. Oke, itu Kak Johan. Kemudian dari Kak Tektano Widya, Kak maaf OT. Jika udah ambil D3 atau S1 di tempat lain tapi belum selesai, kemudian ambil tubel D3 atau S1 di STAN, apakah boleh? Mungkin ini bukan Oh, bukan ranahnya Mas Akbar juga sih ya Mas ya. kalau saya sih nggak boleh karena kan waktu daftar itu udah pakai izin belajar. Izin belajarnya itu ya harus dipenuhi gitu. Saya nggak tahu prosesnya kalau udah izin belajar apakah bisa dibatalin atau enggak ya. Tetapi setahu saya sih kalau udah izin belajar ya izin belajar harus diselesaikan dengan baik gitu. Nggak boleh pindah lagi gitu. Tapi ini cek ke kepegawaian masing-masing aja ke instansinya seperti apa. Iya, benar teman-teman. Mungkin itu kebijakan masing-masing eselon 1 sih Kak Tektano. Apalagi dengan PMK yang terbaru kemarin, PMK 34 2024 juga yaitu yang mengatur tubel. Mungkin ini yang masih perlu pembahasan lebih lanjut. Kemudian dari Kak Afan nih Mas. Kak untuk University of Mm-mm. Chicago syarat IELTS-nya berapa ya Kak ya? Kak tips belajar bahasa Inggris ala Kak Akbar, terutama writing-nya. Monggo Mas Akbar. Kalau di Chicago itu IELTS-nya minimal 7 untuk semua band, baik-baik global sama tiap-tiap band gitu. Jadi semuanya masing-masing 7 dan secara total juga minimal 7. Terus tips belajar bahasa Inggris. Oke. Kalau ini latihan ya semuanya itu ya mau belajar apapun sih menurut saya itu konsepnya itu bukan cuman kayak oke gue nonton video nonton tentornya ngajar atau baca bukunya terus udah ngerti enggak jadi pasti kalau namanya belajar itu harus dipraktekkan nah salah satu mempraktekannya adalah dengan latihan soal atau latihan gitu kalau belajar bahasa Inggrisnya ya saya latihan gitu yang susah sih speaking ya, karena kan saya mau ngomong sama siapa gitu waktu di Indonesia. Tapi ya udah, saya ngomong aja sendiri gitu. Yang penting lancar. Terus kalau writing, ya latihan nulis. Nulis itu susah karena kadang kita nulis di bahasa Indonesia aja bingung ya, maksudnya runtutan kalimat, penyusunan kata-katanya dan segala macam. Apalagi nanti ketika jadi bahasa Inggris. Jadi tipsnya menurut saya adalah latihan. Ya latihan nih. Terus kalau bahasa Inggris itu speaking, reading, writing, sama listening. Ini latihannya beda-beda gitu. Kalau listening saya latihannya nonton Netflix, ya nonton Netflix. Film bahasa Inggris tapi nggak pakai subtitle gitu. Ngerti nggak sih ini ngomong apa? Atau nonton YouTube yang bahasa Inggris tapi nggak pakai subtitle. Itu saya latihannya gitu. Kalau speaking saya ngelatihan ngomong aja sendiri di kosan gitu ya. Jadi ya udah karena nggak ada teman ngomongnya bagaimana gitu ya. Jadi ya udah kita coba latihan ngomong sendiri aja seenggaknya proses berpikirnya tuh udah dalam bahasa Inggris gitu. Reading ya saya rasa ini yang paling mudah ya karena kita belajar aja membaca dan kayak memahami maksud dari paragraf seperti apa. Kalau writing
Kalau saya karena waktu itu udah lama banget tidak menulis apapun gitu, saya latihannya tuh dengan nulis di bahasa Indonesia aja dulu tentang sesuatu lah ibaratnya, supaya otaknya jadi bisa berpikir secara terstruktur. Nanti ketika kira-kira sudah agak lancar menulisnya di bahasa Indonesia, baru dari situ saya nulis pakai bahasa Inggris. Dan itu semua berarti kan kayak harus sudah familiar tentang bahasa Inggrisnya dulu. Jadi kalau misalnya teman-teman masih belum pede nih dengan tenses, grammar, dan segala macamnya itu, semuanya itu listening, writing dan segala macamnya itu nanti. Jadi kayak harus grammarnya dulu yang dilatih, kata-kata, kosakata dan segala macam. Baru ketika itu udah agak-agak oke, kita baru latihan ke masing-masing jenis ujiannya gitu. Oke, nah begitu ya Kak Afan jawaban dari Mas Akbar. Kemudian ini mungkin pertanyaan terakhir nih Mas Akbar dari Kak Johan lagi. Mm-mm, Kalau sudah lolos mm-mm. itu diasramakan ya Kak ya, setahun tugasnya hanya persiapkan untuk ujian S2 aja. Hmm? Oh, jadi waktu Mins, kan saya pengumuman Mins itu kayak bulan Juli 2022, lalu itu di bulan September sampai ke November itu kita ada yang namanya pre-departure training di ini Pusdiklat Pajak di Palmerah ya, ya situlah ya di di Pusdiklat Pajak. Jadi selama 3 bulan itu kita diasramain di situ. Tapi maksudnya bukan asrama kayak, oh ada militer, ada nggak boleh pulang, enggak, karena kan udah S2, udah pada punya suami, punya punya anak ya kan, jadi boleh pulang hari Minggu atau malam atau segala macam itu boleh. Nah selama 3 bulan itu dikasih persiapan untuk bahasa Inggris. Jadi kayak 2 bulan 2 bulan ya, 2 bulan lebih lah itu persiapan bahasa Inggris untuk IELTS. Setelah itu 1 bulannya itu persiapan tentang kayak GRE atau GMAT, misalnya kan ada persyaratan ujian GRE atau GMAT gitu, atau persiapan menulis dari Kementerian Keuangan gitu. Jadi supaya buat teman-teman yang nanti kayak nulis tesis atau apa itu bisa dipersiapkan. Sekaligus juga ada kayak latihan kepemimpinan gitulah seminggu. Nanti di situ banyak diskusi sama pejabat-pejabat Kementerian Keuangan. Saya waktu itu nggak ngikut yang bahasa Inggrisnya karena IELTS-nya udah mencukupi dan kayak di kantor tuh kayak lagi hektik gitu, kayak ninggalin 3 bulan ST kok kayak kurang ajar gitu ya. Jadi saya cuman ikut yang sebulan terakhirnya aja, cuman ikut yang persiapan menulisnya sama yang kepemimpinannya aja yang pentingnya gitu. Kalau yang bahasa Inggrisnya dulu saya nggak ikut. Oke, apalagi kerjaan AR ya Mas ya. Iya bener Mas, jadi kayak lu nggak enak. Mas Akbar nggak bilang kalau kerjaan AR sebanyak itu sih. Banyak Iya banget. Mas, semangat ya Mas. Oke, Mas Akbar, mungkin itu tadi Mhm. pertanyaan terakhir dari Mas Johan. Tetapi sebelum saya akhiri untuk sesi Mas Akbar, dari Mas Akbar mungkin ada pesan yang ingin disampaikan atau hal-hal khusus agar teman-teman di sini siap untuk melanjutkan SPMB Tubel 2025 nantinya nih, Mas. Yang penting semangat, tetap semangat dari sekarang. Sekali lagi, saya mau apresiasi gitu buat teman-teman yang ada 26 atau ya 20-an something gitu ya yang udah ikutan Zoom malam ini. Teman-teman itu udah 1 step lebih maju daripada teman-teman lain yang ibaratnya belum ada kepikiran mau tubel atau enggak gitu. 1 step di depan ini harus dilanjutkan terus. Jangan cuma berhenti sampai sekarang doang, tapi dilanjutin terus dengan bentuk belajar yang serius. Belajar, latihan soal. Memang balik lagi seperti saya bilang namanya tubel itu rezeki, itu takdir, tapi kita bisa maksimalkan rezeki atau misalnya kesempatannya itu dengan cara usaha yang baik gitu. Makanya berusaha semaksimal mungkin, resource-nya udah banyak, semuanya itu dimanfaatin. Kalau ada segala sesuatunya bisa nanya gitu ya ke persiapan tubel atau ke tentornya. Kita semua siap buat bantuin teman-teman semua buat lulus tubel tahun ini, dan beneran mudah-mudahan tahun ini jadi tahunnya teman-teman jadi pegawai tugas belajar tahun 2025. Amin. Amin. Nah, itu ya teman-teman sesi dari Mas Akbar. Karena waktu juga sudah menunjukkan hampir 60 menit nih ke Mas Akbar. Oke.
Kami harap apa yang disampaikan Mas Akbar pada malam hari ini teman-teman bisa menambah sedikit wawasan ataupun pengetahuan bagi teman-teman dalam mempersiapkan SPMB Tubel 2025 nantinya. Dan untuk Mas Akbar, saya selaku perwakilan dari Bimbel Persiapan Tubel mengucapkan terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktunya pagi-pagi hari, mungkin baru bangun mungkin gitu kan, sudah langsung membuka Zoom, langsung memberikan materi motivasi kepada teman-teman. Sekali lagi terima kasih Mas. Semoga dilancarkan. Sama-sama. Juli kelar, kemudian Agustus bisa Amin. jadi tentor TPA di persiapan tubel lagi. Sekali lagi terima kasih Mas Akbar. Oke, makasih semuanya. Ini saya stop share dulu. Oke, siap. Nah, teman-teman, kita masih ada satu narasumber lagi yang sangat istimewa lagi. Tidak kalah istimewa dengan Mas Akbar. Beliau, Kak Venia, ini adalah salah satu awardee juga untuk beasiswa MINS. Jadi teman-teman di sini bisa nanti langsung juga berkomunikasi ataupun berinteraksi dengan Kak Venia. Kebetulan Kak Venia sudah menyalakan kamera Zoom-nya dan sudah hadir di Zoom, maka akan saya sapa dulu. Selamat malam Kak Venia. Selamat malam, ayo, Oke, Mas siap. Senang Dian. sekali bertemu dengan Kak Mm-mm. Venia. Ini pertama kali ya, Kak ya? Iya, narasumber cabutan ya Mas ya. Pertama kali ketemu dengan Kak Venia nih, saya juga nih teman-teman. Kak Venia, apakah untuk malam ini ada paparan terlebih dahulu? Mungkin ada paparan sedikit ya Mas ya, cuma memang garis besarnya udah disampaikan sama Mas Akbar, senior saya, -2. Mungkin nanti akan eh, lebih ke penekanan beberapa hal aja sama share mungkin perjalanan saya yang sedikit berliku mungkin ya. Siap, Mm-mm. siap Kak Venia. Berarti untuk paparan, silahkan Kak Ven. Baik, oke, udah kelihatan ya teman-teman ya. Sudah, Mm-mm. Oke, sebelumnya perkenalan dulu sebenarnya. Nama saya Nawang Venia. Saya biasa dipanggil Venia. Saat ini saya ada di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak. Em, Asal daerahnya sebenarnya asli Jogja, tapi sekarang sudah di Jakarta, udah menetap. Terus malam ini mungkin akan sedikit sharing sebenarnya eh, bagaimana pandangan saya ke Tubel ya. Jadi Tubel itu adalah salah satu cara untuk berkembang. Kalau bertumbuh itu kan secara fisik, secara uh, physical appearance ya, itu semakin besar, semakin berat berat badannya gitu. Tapi kalau berkembang itu lebih ke cara mentality, kemudian ilmunya dan lain sebagainya, lebih ke apa ya, soft skill-nya mungkin ya. Sebenarnya saya perlu disclaimer dulu, ini mungkin uh, saya punya beberapa privilege yang mungkin teman-teman eh, sedikit berbeda gitu. Jadi em, mohon maaf nanti kalau misalkan memang kurang relate, di sini juga nggak mungkin satu one fits all juga nggak mungkin ya. Jadi mungkin teman-teman bisa ambil positifnya, apa yang bisa diadopsi. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung via chat atau nanti raise hand. Nah, jadi sebelumnya itu sebenarnya saya lulus SMA 2011. Dan saya udah sempat kuliah di UNY, Universitas Negeri Jakarta, selama 2 tahun. Jadi udah masuk semester 5, terus pindah ke STAN. Nah, di UNY ini tuh juga saya sebenarnya kuliah di pendidikan matematika internasional. Jadi eh, dari apa ya, materi yang di cover ketika SBM STAN, kemudian juga ketika persiapan tubel D4 dan TPA-TBI yang ada di LPDP atau ada di MENS itu sebenarnya udah tercover di kuliah saya sebelumnya gitu. Jadi di pendidikan matematika, matematika dapat TPA-nya, terus internasionalnya dapat bahasa Inggrisnya karena sehari-hari memang di kampus saya dulu tuh memang dipaksa untuk ngomong bahasa Inggris. Jadi mau paparan materi misalkan Pancasila gitu ya, kita harus menjelaskan dalam bahasa Inggris gitu. Bikin paper juga dalam bahasa Inggris. Jadi kayak di kampus sebelumnya itu saya benar-benar udah terbiasa untuk menulis berbicara dalam bahasa Inggris. Jadi aktif skill-nya dapat gitu. Nah, sayangnya ketika masuk ke PKN STAN itu memang TPA-nya tuh kepake nih untuk proses kayak logikanya dan lain sebagainya, tapi bahasa Inggrisnya mulai pasif gitu. Karena saya ngerasain banget 3 tahun D3 akuntansi di STAN itu
kemampuan bahasa Inggris saya tuh ngedrop gitu, ngedrop jauh banget. Karena saya ngerasain ketika di UNY saya kayak ikut TOEFL Like gitu tuh udah bisa 560 sekian-sekian, pokoknya udah lebih tinggi. Tapi ketika masuk di STAN itu karena nggak pernah dipakai kali ya, jadi kemampuan bahasa Inggris saya turun. Dan itu juga adalah salah satu concern saya ketika di STAN, nggak mau kemampuan bahasa Inggris saya turun. Akhirnya saya join namanya English Club, walaupun juga nggak aktif-aktif banget. Tapi ada beberapa kali kesempatan kita ketemu ngomong pakai bahasa Inggris, cuma sekedar em, apa ya, mungkin gosip lah, gosip dalam bahasa Inggris ya. Tapi paling enggak tuh masih pakai bahasa Inggris gitu. Nah, sebelumnya juga sebenarnya di UNY itu saya merasakan ada kayak getaran lah ya, apa ya, kayak kebimbangan gitu. Karena kok saya karir path saya kayaknya kemungkinan bakal jadi guru nih. Tapi saya merasa kayak, aduh kalau jadi guru tuh kayaknya saya tidak punya kapasitas mental untuk punya hati seluas guru-guru yang ada yang pernah saya temui gitu. Maka dari itu saya pindah ke STAN. Tapi ternyata tuh tahun-tahun sebelumnya saya pernah manifesting lah, kalau bahasa anak sekarang manifesting, nulis kalau saya pengen kuliah di akuntansi di STAN. Kenapa saya juga nggak ingat kenapa, tapi salah satu yang em, jadi alasan karena pertama STAN itu gratis, yang kedua kesempatan untuk sekolah itu terbuka lebar gitu. Itu yang saya tahu dulu sebelum sebelum masuk UNY. Nah, eh, kemudian ketika di STAN D3 itu saya masuk 2013. Mungkin kalau secara umur sih saya nggak ketinggalan jauh, tapi secara apa ya, timeline mungkin dibanding teman-teman saya yang lain, saya udah setengah jalan di UNY terus pindah ke STA. Nah, itu saya memanen hujatan yang sangat banyak ya waktu itu. Kebetulan ya, kayak kenapa mulai lagi dari nol, cuma D3 dan lain sebagainya. Kemudian lulus di 2016, saya penempatan di DJP. Um, Kemudian alhamdulillahnya sih saya penempatan masih di Jakarta waktu itu sebagai sobat-sobat yang beruntung dapat di Jakarta. Kemudian di kesempatan pertama juga saya bisa lolos D4 akuntansi. Nah, setelah itu saya kuliah D4 itu 2019, kemudian merasakan kuliah-kuliah COVID itu 2020. Nah, di 2021 alhamdulillah bisa lulus tepat waktu. Kalau nggak tepat waktu nggak bisa ya, harus tepat waktu. Kemudian di kesempatan pertama saya juga daftar MINS langsung bisa lolos. Alhamdulillah. Sebenarnya ya perjalanannya sebenarnya cukup berliku tuh di awal ya. Kalau ketika masuknya tuh merasa kayak ya agak bisa dibilang agak mulus gitu ya. Tapi ya cukup berdarah-darah, di balik itu cukup berdarah-darah. Nah, terus kenapa tubel gitu? Tadi sih Mas Akbar sudah nyinggung sedikit. Salah satunya adalah gratis ya, sahabat. Karena kita sebagai em, pegawai kalau bisa gratis, mengapa tidak? Tubel itu salah satu cara yang tidak terlalu banyak lah kosnya ya dibandingkan dengan kalau kita kuliah sendiri. Karena dulu saya sempat ketika lulus D3 akun itu pengen langsung. Jadi secara diam-diam memasukkan ijazah saya, kemudian daftar S1 UI. Tapi waktu lihat price tag-nya mungkin sedikit bergetar dompet saya. Jadi udahlah lah, tubel aja nggak apa-apa gitu. Kemudian kenapa juga tubel itu sebenarnya eh, karena dulu tuh mikirnya kalau kalau harus S1 nanti kan penyetaraan lagi nih, UPKP lagi itu. Saya agak males tuh kayak, aduh kenapa harus ujian lagi? Kenapa hidup saya penuh dengan ujian? Nah, makanya saya milih tubel aja. Nah, tapi ketika saya ketemu sama teman-teman nih, saya tanyain, nah, lu kenapa tubel gitu? Ya, nomor satu memang mostly adalah pengembangan karir. Ya, selain gratis dan cabut dari tempat kerja, tapi alhamdulillah menemukan banyak teman-teman yang pengen karirnya tuh berkembang gitu. Karena pada angkatan saya waktu itu kebetulan banyak yang banyak ada jurusan yang D3 penilai kalau nggak salah. Jadi yang dari D1 terus D3 penilai nanti yang em, setelah lulus kan diangkat jadi fungsional penilai ya.
Nah, walaupun itu selanjutnya saya juga kurang tahu gimana, tapi memang beberapa orang banyak yang mempertimbangkan itu biar karirnya lebih advance, lebih cepet gitu. Kayak termasuk juga yang naikin pangkat dan golongan itu memang betul, itu memang banyak shortcutnya melalui tubel gitu. Itu bener-bener buat saya sendiri itu booster banget gitu. Itu motong setahun 2 tahun tuh sangat lumayan gitu. Makanya biar karirnya tuh gini 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 gini. Nah, salah satu caranya adalah pakai tubel gitu. Kemudian nemu juga yang alasannya karena ada dorongan dari eksternal, misalkan dari teman yang sudah punya istri, udah ya Pak, kita kita tubel aja, tubel aja biar mama ikut ke sana gitu. Jadi disuruh istrinya, ayo tubel 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 gitu. Atau juga kebetulan menemukan atasan yang pro belajar gitu. Jadi setiap detik ketemu dengan atasan itu selalu nanya, lu kapan sekolah? Lu kapan sekolah? Nah, ada yang seperti itu karena dorongan eksternal. Yang paling sering kita temui itu adalah kabur dari pekerjaan gitu ya. Sebenarnya saya salah satunya adalah yang kabur dari pekerjaan. Ketika mau tubel D4, saya itu jadi bendahara. Nah, ketika jadi bendahara, kan tahulah bendahara itu tekanan mental berkaitan dengan uang yang bukan milik kita. Nah, itu tekanannya berat. Kemudian pekerjaan tambahannya itu sering-sering bervariasi. Nah, banyak ditemukan di angkatan saya itu adalah bendahara-bendahara yang berhasil kabur gitu. Jadi, oh, gue daripada jadi bendahara seumur hidup, lah mending gue kabur dah gitu. Nah, tapi kan nanti urusan urusan kabur dari pekerjaan itu tuh agak rumit ya, karena jangan sampai kita tubel karena pengen kabur dari pekerjaan, tapi setelah tubel ternyata kita nggak perform juga, itu juga jangan sampai. Gitu. Nah, golongan keempat ini beberapa saya temukan karena penasaran. Nah, ini agak aneh memang. Tapi saya menemukan beberapa teman saya tuh kayak, penasaran soalnya eh, saringan masuk D4 gimana sih? Nyobain, penasaran. Oh, kayak gini. Ketika rasa penasarannya terjawab, itu ketika mereka keterima gitu. Oh, ternyata kayak gini. Oh. Nah, makanya ini adalah empat empat apa ya, alasan yang paling sering saya temui dari teman-teman saya. Memang kayaknya teman-teman saya agak aneh, jadi alasannya juga kadang aneh-aneh gitu. Tapi mostly ini. Eh, apa ya, kalau dari saya sendiri memang itu tadi ya, pertama gratis, dua nggak perlu UPKP lagi, terus sama yang ketiga adalah saya pengen fokus belajar. Kalau belajar tuh belajar aja, kalau kerja kerja aja. Karena kalau misalkan saya S1 sendiri di luar yang kelas karyawan, itu saya ngerasa saya nggak bakal bisa bagi waktu dengan baik, jadi hasilnya nggak akan maksimal di dua tempat itu. Jadi saya pengennya satu maksimal, terus lumayan dapat boost karir kan, terus nanti bekerja lagi bisa perform, bisa oke gitu. Nah, terus memang ketika kenapa Tubel itu alhamdulillah dapat atasan yang selalu mendukung buat sekolah. Kemudian juga senior-seniornya juga selalu mendukung buat lanjut lagi sekolah, terutama Tubel sih ya, alhamdulillahnya gitu. Terus selain itu juga memang dapat atasan yang memang mendorong buat eh, karirnya biar biar bagus terus gitu loh. Nah, cuma ketika nanya sama teman-teman, ternyata nggak semua atasan itu tuh yang istilahnya memberikan izin buat belajar atau berkembang gitu. Mungkin karena memang kebutuhan kantor, mereka butuh, oh ya kita butuh anggota lebih banyak, butuh workforce lebih banyak. Gitu. It's okay gitu, ada masanya. Mungkin kalau saya sih dulu bargaining dulu sama kepala kantor. Ketika saya dipanggil, saya nunjuk Mbak Venia jadi bendahara ya. Oh boleh Pak, tapi boleh nggak seperti ini kondisinya. Nanti kalau saya bisa D4 atau saya bisa mengembangkan karir saya menjadi AR atau jadi pemeriksa, mohon saya diizinkan ya Pak ya. Jadi ketika pertama kali menerima jabatan itu, saya berusaha bargain dulu nih sama kepala kantor. Pak, ya boleh, bisa saya akan gini, saya akan perform, saya akan em, tidak bikin iku merah lah istilahnya. Pokoknya saya akan bekerja sebaik mungkin. Tapi gitu, ketika saya ada kesempatan buat sekolah lagi atau buat em, jadi AR atau jadi pemeriksa, mohon saya diizinkan gitu. Nah, ketika sudah ada obrolan kayak gini, itu sebenarnya saya merasa lebih enak karena saya pun mengutarakan apa yang kira-kira jadi aspirasi saya di masa depan. Gitu. Em,
memang ada beberapa yang jabatannya sulit keluar ya, salah satunya bendahara tadi. Nah, kuncinya untuk teman-teman mungkin misalkan ada yang kurang oke nih dengan atasannya, pastikan tetap harus ngomong dengan atasannya bahwa saya perlu mengembangkan karir loh Pak, seperti ini, seperti ini. Saya mau izin nanti ketika ada kesempatan diperbolehkan untuk mengikuti TOEFL. Nah, itu adalah cara kita untuk paving the way, paving our way lah. Nah, nanti dikompensasi dengan kerjaannya harus oke. Terus kalau bisa juga melakukan TOK ke temennya gitu. Jadi jangan sampai kamu menjadi tumpukan satu-satunya di kantor itu. Ajarkan kepada ke orang lain juga. Nah, kalau kompensasinya dengan perform di kerjaan, nah kalau nggak salah salah satu syarat untuk bisa tubel atau sekolah lagi itu kan harus berkinerja baik ya. Mungkin kalau di PMK itu kayaknya ada deh, itu harus berkinerja baik. Kalau seingat saya di MENS itu juga harus ada berkinerja baik atau pegawai berprestasi. Nah, gunakan kesempatan ini tuh untuk jadi bargaining point kalian gitu. Eh, terus ini kali ya persiapan. Nah, saya tadi sudah disclaimer sebenarnya, em, kalau bisa dibilang persiapan saya tuh malah berapa tahun lebih awal bahkan sebelum masuk PK instan. Istilahnya kan gitu ya. Karena udah ada ada matematikanya, udah ada bahasa Inggrisnya dari tempat sebelumnya. Nah, tapi apa nih sekarang ketika ada di posisi ini, teman-teman mungkin yang tidak tidak atau belum pernah eh, istilahnya kuliah dulu di tempat lain sebelumnya yang mempersiapkan itu, sekarang persiapannya harus ngapain nih gitu. Yang dipersiapkan itu kan tidak hanya sebenarnya untuk kalian masuk, tapi juga mempersiapkannya setelah masuk. Nah, kalau saya sih seperti itu. Nah, yang pertama tuh ini ya, secara umum nanti dulu administrasi itu akan mengikuti dari pengnya. Jadi pastikan ketika peng itu keluar, baca dengan sebaik-baiknya, persiapkan dokumennya dengan baik, jangan sampai kelewat satu apapun. Jangan sampai kelewat misalkan ada yang perlu cap, nah cuma ditandatangani dua nggak ada capnya, nah itu bisa gugur. Pastikan dokumen-dokumen itu lengkap. Nah itu harus sesuai dengan pengnya. Kemudian tadi yang salah satunya lagi itu syarat untuk bisa tubel kalau nggak salah itu berkinerja baik. Jadi mempersiapkan diri juga dengan perform di pekerjaan gitu. Mungkin nggak perlu yang sampai outstanding banget gitu, tapi paling nggak sudah mampu sudah bisa dipakai untuk tubel. Jadi berkinerja baik. Nah, persiapan yang bisa dilakukan jauh-jauh hari itu misalkan kalau saya sendiri itu pertama adalah mengenali tipe dan gaya belajar saya. Gaya belajar yang apa yang paling bagus buat saya, misalkan auditori, visual, kinestetik, kita reading writing, atau ternyata kita adalah golongan orang-orang beruntung yang bisa sebenarnya pakai cara apapun bisa masuk nih gitu. Atau misalkan belajarnya sendirian, ada temennya, atau perlu misalkan bimbel gitu, atau bisa juga perlu di jam-jam tertentu, pagi, siang, sore, itu perlu dikenali dari sekarang untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Karena kalau cara belajar kita salah atau misalkan kurang pas buat kita, akan susah tuh masuknya. Effortnya terlalu besar, tapi hasil yang didapat di kita tuh kurang. Nah, terus belajar mengenali juga em, kebutuhan kita sendiri. Nah, tadi sempat disinggung sama Mas Akbar gitu. Apakah kita tuh cocok dengan program Tubel? Mohon maaf ya Mas Igna. Jadi kalau misalkan ternyata kurang mempromosikan, tapi ini sebenarnya perlu buat teman-teman untuk mengetahui sebenarnya eh, cocok nggak sih kita dengan Tubel gitu, program studi Tubel. Apakah ada pertimbangan lain yang perlu dipikirkan, misalkan ada pertimbangan ekonomi gitu kan. Mungkin ada beberapa orang yang ya sebenarnya kan tubel walaupun gratis, tapi kan ada potongan ya di Tukin ya. Jadi itu mungkin ada beberapa orang menjadi pertimbangan. Udah nggak usah tubel deh, kuliah aja sendiri dulu di mana, atau kuliahnya ditunda, nanti kuliah sendiri ketika kondisi ekonomi udah stabil. Itu silakan kembali lagi ke teman-teman, menjadi pertimbangan gitu. Terus ini satu lagi sih sebenarnya mengenali attention span. Nah, ini sering banget yang aku temui di teman-teman itu ada yang aduh baca baru satu halaman udah pusing, udah males, udah dicapek gitu. Atau baru belajar kerjain 10 soal, nanti lah satu game dulu gitu. Nah, ternyata satu gamenya tuh 2,5 jam.
terus baru ngerjain soal lagi. Nah, coba mengenali attention span kalian. Misalkan ada yang belajar 30 menit, harus istirahat, 30 menit istirahat. Nah, itu em, masing-masing yang bisa mengenali ya masing-masing sendiri ya gitu. Dan attention span itu bisa loh kita kita perpanjang gitu dengan kita latih gitu. Nah, misalkan karena anak muda zaman sekarang ya sering main TikTok, scrolling, doom scrolling, jadi kayak itu sangat memperpendek attention span kita gitu. Nah, terus mengenali juga sebenarnya kelebihan dan kekurangan kita tadi yang di sini TPA dan TBI kan. Kebetulan juga di D4 sekarang tubal D4 nggak ada tes akuntansi ya Mas ya. Hmm. Jadi cuma TPA TBI. Nah, itu coba kenali dulu kelebihan dan kekurangan kalian, misalkan di TPA dan kurangnya di hitung-hitungan atau di spasial gitu. Coba untuk mengenali kira-kira kurangnya ada di mana sih, dilatih, di benar seperti kata Mas Akbar tadi, dilatih pertama mungkin nggak pakai batas waktu, coba ngerjain dulu aja biar tahu oh ternyata seperti ini seperti ini seperti ini. Kemudian coba dikasih um, batas waktu, misalkan sejam, 30 menit, 10 menit. Nah, cuma kalau saya kemarin sempat belajarnya, karena saya spasial tuh agak susah, sesungguhnya agak agak susah, terutama ketika TPA-nya Mins kemarin itu spasialnya luar biasa sih. Itu selesai ujian sakit kepala, benar-benar sakit kepala. Itu saya waktu itu latihan gini, spasial 10 soal, dalam 5 menit harus selesai. Jadi satu soal cuma boleh 30 detik mikir itu gimana caranya. Jadi karena saya tipe belajarnya harus tertekan dulu sendiri. Nah, makanya saya melatihnya gitu ketika ngasih batas waktu dari yang 30 menit, 20 menit, 10 menit, sampai 5 menit doang. Nah, oh ternyata batas saya 5 menit udah nggak bisa mikir nih, harus harus dipanjangin. Berarti kemampuan saya per soal misalkan cuma 40 atau sampai 45 detik gitu. Oh, oke, berarti kira-kira segini. Terus selanjutnya adalah be strategic, yaitu salah satunya dengan mengetahui sebenarnya kita tuh ada kurang di mana, kurang di bagian mana gitu. Em, Kalau ini mungkin nanti akan lebih ke teknisnya kali ya Mas ya. Kayak misalkan kalau saya cara ngerjain ngerjain soal itu adalah kerjain dulu semua yang mana yang bisa, tapi yang nggak bisa diulang lagi gitu. Ketika saya spend 10, saya menghabiskan waktu 10 detik untuk memahami soal itu, saya akan skip. Nah, next. Dan itu taunya dari mana? Ya dari latihan sebenarnya. Dari banyak latihan, oh ternyata saya nggak terlalu kuat di area ini. Saya nggak terlalu kuat di area ini. Nah, ketika soalnya itu ada yang, nih ada tipe soal ujian yang minus, minus 1 sama yang tidak ada minus. Nah, itu perlu diperhatikan ketika mengerjakan itu di strategik. Kira-kira kalau dijawab semua, apakah apakah nilainya jadi minus, jadi kurang, atau nggak apa-apa kalau dijawab semua. Nah, itu nanti di strategik mungkin nanti bimbel persiapan tuba lebih banyak ngasih tahu caranya kali ya. Terus sama yang keempatnya sebenarnya membiasakan belajar. Sebenarnya ini apa ya, saya bisa bilang ini kebiasaan yang harus harus dilakukan jauh-jauh hari sebelum mau tubel gitu. Misalkan kayak sekarang kan anak-anak sering banget nih yang doom scrolling buka IG atau buka TikTok, ya lihat aja video-video yang kayak gitu, kayak ya udah scroll 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 cepet. Nah, itu tuh bikin bikin otak kita termasuk jadi lebih lamban mungkin, saya bisa bilang gitu. Nah, bisa di-shift sedikit-sedikit ke konten yang kira-kira bisa nambah pengetahuan atau yang bisa attention span-nya bisa bikin lebih banyak. Misalkan yang tadinya scroll-scroll Twitter, scroll-scroll Facebook bisa ganti misalkan baca artikel yang lebih panjang, misalkan buka di BBC atau buka di National Geographic, baca yang kayak gitu aja satu satu artikel setiap hari, satu satu. Nah, itu membiasakan otak kita belajar lah istilahnya, mendapatkan ilmu dari tempat lain. Atau juga dari video misalkan YouTube, YouTube itu bisa lihat lihat konten-konten yang kira-kira oke buat belajar, misalkan belajar bahasa Inggris yang paling gampang lah ya.
Karena kalau saya bahasa Inggris tuh mostly dari artikel dan dari YouTube. Nah, dari YouTube yang awali dari konten-konten yang pendek dulu, sekitar yang 1 menitan, terus sampai ke konten yang lebih panjang. Nah, sampai misalkan ada yang 60 minutes gitu-gitu, baca dari situ. Itu membiasakan istilahnya otak kita panas lah. Jadi ketika nanti start belajar persiapan buat tubel itu tuh otaknya nggak terlalu dorman gitu. Jadi udah panas sedikit-sedikit. Jadi istilahnya belajar buat tubel tuh startnya nggak dari nol. Terus persiapan sebelum ujian mungkin yang pertama adalah manifesting, ini termasuk perkataan yang baik gitu, kayak semoga lulus, semoga lancar seperti itu. Terus membiasakan apa ya, membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang baik tadi itu biar biar nggak apa ya, kayak kayak tinggal poles-poles aja sedikit nanti ketika mau ujian. Terus niatnya dilurusin lagi, minta doa ke orang tua. Nah, ini memang sangat perlu ya, ini kalau manifesting mana zaman zaman sekarang anak-anaknya bilang ya manifesting lah, perkataan yang baik. Kemudian yang kedua nih buat study plan. Nah, sebenarnya pengalaman saya sebelumnya karena jadi bendahara itu sempat pada waktu itu masa-masa revisi RPD. Jadi kayak hampir setiap hari kami datang ke Kanwil Perben Jakarta, ke situ melakukan revisi. Nanti yang direvisi itu macam-macam dan itu belum tentu ketika satu kali masukin dokumen langsung oke. Nah, sebelumnya salah saya adalah saya nggak bikin study plan yang benar. Jadi ketika ketika sambil masukin dokumen ke Kanwil Perben, saya sempetin belajar sedikit-sedikit. Cuma jadinya nggak efektif karena saya nggak bisa metain eh, apa yang harus dipelajari. Nah, kebetulan waktu itu saya USMD 4, kalau nggak salah masih ada materi akuntansinya. Nah, itu adalah materi yang paling saya takutkan pada saat itu. Dan itu saya gagal membuat study plan. Nah, untuk teman-teman sendiri, coba buat study plan. Kalau misalkan sebelumnya sudah pernah membiasakan hal-hal baik yang tadi, kayak belajar belajar bahasa Inggris dari video, membiasakan baca artikel sedikit-sedikit, itu istilahnya sudah belajar lah sedikit-sedikit kayak structure, grammar, nanti tinggal dipoles-poles. Nah, di study plan inilah bikin planning buat memoles TPA dan TBI, kira-kira area mana yang perlu dimaksimalkan lagi gitu. Kemudian cari informasi sebanyak-banyaknya tentang ujian saringan masuk. Nah, kalau ini bisa misalkan dari pengnya udah ada informasinya nih, cuma eh, kurang tahu nih apa TPA yang keluar tuh biasanya apa sih, atau TPI yang keluar tuh biasanya apa sih, kayak kayak psikotes. Nah, psikotes yang keluar itu apa gitu. Kayak waktu saya masuk D4 itu kalau nggak salah dapat info kalau disuruh suruh gambar sama disuruh eh, tes koran. Nah, tes koran, jadi tuh saya sempat ada latihan tes koran sendiri, terus latihan eh, gambar itu juga. Nah, itu informasi kayak gitu yang harus dicari. Nah, kebetulan waktu ujian MINS itu psikotesnya online dan itu ternyata berbeda dengan psikotes yang lalu. Nah, kebetulan udah nanya-nanya sama senior juga. eh, Psikotes MINS itu gimana sih yang tahun lalu, gini-gini gini. Oh, ternyata standar lah seperti yang sering ditemukan. Ternyata waktu di hari H beda. Nah, em, itu sebenarnya perlu cari informasi yang sebanyak-banyaknya walaupun nanti pada akhirnya berbeda gitu, tapi juga perlu uh, limit lah ketika sudah terlalu overwhelming, ya sudah cukup dengan informasi yang sudah ada. Coba di apa ya, diperkuat dari informasi yang sudah ada. Kemudian istirahat yang cukup ini sangat penting ya, karena kalau nggak istirahat itu otak benar-benar rasanya kebakar, capek, dan akhirnya nggak maksimal di hari H ujiannya. Nah, em, kalau ini pokoknya istirahat cukup, makan yang cukup, em, sama berdoa. Jadi pokoknya saya selama
mau ujian itu H-1 selalu udah nggak pegang buku, udah nggak pegang apapun, udah bahkan untuk wawancara udah nggak belajar materi wawancara, udah nggak ngapa-ngapain, cuma yang penting tenang, yang penting cukup makan, istirahat, eh, jadi pikirannya clear ketika hari H ujian. Nah, memang yang paling penting itu sebenarnya adalah planning ya. Jadi bikin planning, terutama apa yang terjadi kalau misalkan ternyata kita nggak lolos saringan masuk tuber. Kalau saya kemarin hoping for the best, but expecting the worst. Jadi setelah usaha, berdoa, nah kalau nggak lolos itu harus ngapain gitu. Nah, apa yang bikin kita nggak lolos gitu ketika misalkan kita memutuskan oh kayaknya mau coba lagi tahun depan gitu, apa yang bikin kita nggak lolos, itulah yang harus dievaluasi dan itu kesalahan itu jangan sampai dilakukan di masa depan. Nah, alhamdulillahnya memang untuk D4 dan S2 itu percobaan pertama alhamdulillahnya, tapi ada masa-masa di mana sebelum pengumuman terakhir saya udah layout bikin planning kalau misalkan ternyata nggak lolos saya harus ngapain gitu. Dari D4 itu ketika saya nggak lolos saya udah planning akan daftar S1 UI waktu itu. Jadi apapun yang terjadi ketika ketika nanti hasilnya keluar ternyata nggak sesuai dengan harapan, saya udah siapkan semua dokumennya apa yang mau dimasukin buat UI. Kemudian sama juga seperti kemarin waktu Mins di wawancara terakhir, saya merasa kayak, aduh, ini kayaknya nggak lolos nih. Walaupun teman-teman semua bilang, perkatakan yang baik, Mbak, perkatakan yang baik, lulus, lulus, lulus. Tapi takut karena banyak pertanyaan menjebak pada saat itu, akhirnya saya langsung planning nih, saya masih bisa nih ikut LPDP tahap 2, dan saya ngejar buat IELTS-nya. Nah, di span waktu kurang dari 1 bulan, saya persiapan IELTS, dan alhamdulillah ketika pengen keluar ada nama saya, jadi kayak, oh nggak jadi ambil tes IELTS sendiri, ikut Mins aja gitu. Nah, itu memang perlu dipertimbangkan apakah kalau misalkan ternyata tidak lolos, apakah bisa ikut lagi tubel di tahun selanjutnya. Nah, itu memang banyak pertimbangan. Silakan dari teman-teman untuk bikin planning sesuai dengan timeline-nya masing-masing. Gitu. Ini adalah moto dalam kehidupan saya. There is no such thing as cara cepat atau cara instan. Menurut saya nggak ada yang instan di sini. Semua tuh harus disiapin. Pertama dari materinya, dengan teman-teman ikut belajar, atau tutubel, karena teman-teman harusnya sudah bisa tahu dong gaya belajarnya masing-masing gimana. Ketika butuh tambahan, jangan ragu buat reach out, jangan ragu buat, oh kayaknya butuh butuh bimbel nih buat teman belajar. Karena kan belajar sendiri susah misalkan. Nggak fokus, atau misalkan, aduh nggak ada teman diskusinya. Nah, ketika itu dibutuhkan, misalkan mau ikut bimbel, silakan ikut bimbel gitu, karena itu menolong kalian sendiri juga. Kemudian persiapkan juga mentalnya, fisiknya. Nah, saya yakin sebenarnya ada namanya keberuntungan, tapi keberuntungan itu kan kadang nggak selalu datang untuk setiap orang. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan untuk memperluas chance kita mendapatkan tanda kutip keberuntungan itu adalah harus ada effort secara sadar dari kita buat mempersiapkan diri gitu. Nah, kadang kalau cara instan tuh kan sering kayak bukan dianggap ya, karena cara instan itu sering melupakan pondasi. Padahal kan kita butuh pondasi yang kuat untuk membangun sesuatu, terutama di sini ada membangun karir kita ya. Nah, harus ada pondasi yang kokoh biar kita tuh ketika menjalaninya nanti tuh nggak goyang dan nggak kehilangan arah. Gitu. Jadi em, mungkin ya tadi ya coba biasakan hal-hal baik pada diri kita, persiapkan dari jauh-jauh hari, mumpung sekarang masih bulan Februari awal gitu. Biasanya kalau tuh USMD 4 tuh bulan apa ujiannya? April. April kalau nggak salah. Sekitaran bulan-bulan gitu. Nah, mumpung sekarang masih jauh-jauh hari, em, bikin pondasi yang kuat. Jadi istilahnya nanti ketika mau ujian saringan masuk tuh tinggal polos-polos sedikit. Success doesn't come overnight,
The process is what makes us grow. Gitu teman-teman, mungkin sedikit yang bisa saya share. Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Venia atas sharingnya malam hari ini teman-teman yang cukup detail juga menjelaskan dari latar belakang Kak Venia sebelumnya sudah kuliah teman-teman dan sudah 2 tahun. Biasanya mungkin kuliah 3 bulan atau berapa, ini Kak Venia sudah 2 tahun ini. Jadi sebenarnya tinggal nunggu 2 tahun lagi sih untuk lulus S1-nya gitu. Tetapi berubah haluan dari yang menjadi guru sekarang menjadi pegawai pajak. Nah, Kak Venia, ini Tuh. sudah ada beberapa pertanyaan di kolom komentar ini. Yang pertama dari Kak Johan, kinerjanya yang dilihat tuh Temen 2 atau Temen 1 ya Kak ya? Bukan Temen berjalan saat tes ya? Em, Kalau itu mungkin bisa di cross check lagi dengan pengnya nanti ya kalau keluarnya Ya. yang dilihat tuh harusnya gimana. Cuma memang setahu saya kalau mins itu kan memang ada ininya ya. Masuk ke kolom 7 atau 8. Itu atau dapat S itu maksimal 2 tahun terakhir. Nah, itu itu kayaknya kalau nggak salah gitu. Tapi kalau untuk kinerja mungkin nanti bisa dicek dulu ke pengnya. Setahu saya memang Hamin Temin berapa? Temin 1. Paling nggak Temin 1 lah. Itu harus kinerja baik kalau nggak salah. Betul. Nah, Mm-mm. mungkin dicek juga Kak Johan karena Mm-mm. PMK tubelnya juga berubah ya 2024 Ya, kemarin. Jadi mungkin betul-betul. disesuaikan lagi untuk tahun ini ya. Betul. Itu Kemudian, akan dibaca lagi deh PMK-nya itu karena mm-mm, ada agak lengkap ya di PMK itu diaturnya gitu. betul-betul. Nah, mungkin kalau pas zaman Kak Venia itu masih yang lama Mas Johan, masih yang Mhm. MK Betul, betul, 18 2009 sepertinya yang mengatur tubel. betul, Kalau betul. sekarang kan sudah 34 2024 gitu kan. Jadi Mhm. mungkin nanti kita harus update lagi terkait Iya. itu. Kemudian ada pertanyaan dari Kak Tasya nih, Kak Ven. Kak, tips TPA khususnya yang figural dong. Kadang kan sudah diputer-puter nggak nemu juga nih beda gambarnya. Nah, mungkin tips yang Eh, sebelumnya sudah TPA jago nih, Kak Ven. Kayaknya kalau untuk figural saya juga harus nanya ke Mas Ignatius deh. Soalnya saya juga figural tuh pusing banget gitu. Betul. Kayaknya nah, kayaknya tuh memang saya tahu ya, saya karena dapat dari dosen-dosen dari saya sebelumnya di matematika, kalau kalau cewek itu rata-rata ke figural tuh agak susah karena kita pembayangannya tuh sering nggak masuk gitu. Nah, kalau ini ya Mbak Tasya mungkin bisa ditanyain langsung ke Mas Ignatius, mungkin juga eh, dari dari Betul. persiapan tubel punya tips and tricks tersendiri terkait figural, karena sebenarnya saya juga kesulitan. Figural tuh biasanya saya skip terakhir aja deh, karena poinnya walaupun sama, ya mending saya ngerjain lain yang hitung-hitungan gitu. Betul. Saya pun juga ada pengalaman buruk, Kak Ven, untuk figural. Kemarin pas UPKP itu memang paling susah ya itu. Iya, Figural betul. itu sih. Jadi kayak mau latihan apapun juga bingung juga latihannya gimana ya. Kalau nggak yang ngerjain soal-soal terus itu. Betul. Iya, kayaknya memang perlu latihan yang banyak sih. Ya, semakin banyak nemu soal figural yang aneh-aneh, itu mungkin nanti teman-teman bisa menemukan polanya masing-masing. Oke. Betul ya Kak Tasya. Semoga ya latihan, latihan, dan latihan sih Kak Tasya. Betul. Kemudian dari Kak Johan ini. Pertanyaan wawancara yang menjebak waktu tes MINS itu Wah, apa saja Kak? Mungkin contohnya dari Kak Ven. contohnya kebetulan waktu itu dapat dua pertanyaannya agak menjebak. Itu satu masalah teknis, satu masalah integritas. Nah, jadi masalah integritas mungkin saya nggak bisa cerita banyak, tapi intinya ditanyakan apakah pernah menemukan pelanggaran integritas selama Anda bekerja gitu. Itu sebenarnya pertanyaan yang kalau didengar harmless ya, tapi kebetulan yang nanya adalah inspektur di Itjen. Hmm. Jadi ya inspekturnya yang di DJP lagi. Jadi kan saya sedikit terdiam dulu sambil belajar mengeja. Mohon izin Pak. Kemudian saya ceritakan. Memang pada saat itu em, saya nggak berani cerita secara detail karena takut tiba-tiba besok dapat BA disuruh tanda tangan. Tapi pada saat itu bagaimana cara mengemasnya aja kita bercerita dan yang pasti nggak perlu saya tutup-tutupi kenyataannya gitu. Itu sebenarnya sedikit sedikit riskan karena kalau misalkan saya salah mengungkap atau salah salah deliver
beritanya, bisa jadi saya yang kena atau kantor saya yang kena. Nah, gitu kan. Walaupun itu sudah istilahnya sudah ditangani secara profesional di kantor, tapi kalau misalkan delivery saya salah, mungkin eh, sedikit menjebak ya Mas ya. Kalau Betul. misalkan yang menjebak yang lain yang secara teknis, mungkin berkaitan tentang, kalau nggak salah waktu itu PMK 172 yang benchmarking pajak internasional yang seperti itu tuh. Terus saya bilang kalau nggak salah, ya yang diatur hanya beberapa jenis saja, sedangkan yang lain itu benchmark ke industri atau em, perusahaan lain, dan itu perlu dan itu tuh juga ada penilaian subjektif dari pemeriksa. Kemudian kena lah di situ. Oh, berarti selama ini kalian kerja subjektif ya, Mbak? Eh, ya tidak seperti itu, Pak. Apa jadi namanya professional skepticism? Saya bilang dari gitu aja. Itu memang kalau jebakan ketika wawancara akan selalu ada ya, akan selalu banyak ya. Eh, dan itu mungkin istilahnya itu masalah di lain hari lah. Kalau sekarang mari kita fokus dulu ke proses pertama, tahap pertama ya TPA TBI dulu. Nanti setelah itu ya Mas ya, mohon arahannya mungkin dari persiapan tubuh juga ada mock up wawancara. Nah itu bisa dibahas lebih lanjut di situ. Gitu. Oke, nah itu ya Kak Johan, contoh-contoh pertanyaan yang mungkin menjebak juga dan mungkin kita nggak sempat berpikir ya Kak ya mungkin ya, nggak sempat memikirkan pertanyaan itu tiba-tiba muncul, nah nanti Ya. pinter-pinternya menjawab lah. Hmm, Mm-mm. Oh ya, kebetulan beberapa kali ada teman-teman mungkin yang di LPDP juga juga dapat pertanyaan menjebak, misalkan ditanya seperti kalau LPDP mungkin lebih lebih rawan kali ya Mas ya, karena yang nanya kan betul, bukan pihak Kemenkeu gitu, jadi yang belum tentu tahu luar dalamnya gitu. Ada yang ditanya tentang masalah integritas di JBC, misalkan teman dari pajak ditanyain bagaimana masalah integritas di JBC, yang ketika itu bukan kapasitasnya atau tidak punya pengetahuan yang lebih dalam tentang kondisi di sana, kita diminta untuk berpendapat ketika deliverynya salah gitu atau deliverynya kurang pas, mungkin jadi ya kurang inilah penangkapan. Mungkin intensi kita baik, tapi penangkapannya di para pewawancara berbeda itu kan benar-benar di luar kuasa kita ya. betul. Atau misalkan ditanyain tentang kemarin tuh beberapa kali memang sempat saya siapin pertanyaan-pertanyaan aneh yang kemungkinan muncul seperti isu BPN, kemudian isu Palestina Israel itu disiapkan, isu gender equality, LGBT. Nah, itu sering menjadi sorotan di para petinggi kita di Kemenkeu. Oke, nah berarti memang sebelumnya sudah kayak list gitu ya, kayak list permasalahan ataupun kemungkinan-kemungkinan pertanyaan yang mungkin bakal muncul nih gitu ya. Kalau kalau itu sih kebetulan karena ini ya karena kepikiran aja sendiri. Ada beberapa yang kepikiran kayak oh jangan-jangan nanti ditanya ini aneh-aneh nih apa ya isu yang aneh-aneh, terus googling lah apa isu terkini gitu. Hmm, Kemudian eh, kalau ada mock up wawancara itu biasanya ada tuh dari senior-senior yang nanyain pertanyaan yang aneh-aneh, dan itu biasanya kita kita kumpulin, terus kemudian kita cari cara untuk deliver deliver pendapat kita dengan oke, dengan apa ya, dengan berimbang mungkin. Itu yang perlu dilakukan mungkin ketika nanti udah masuk ke wawancara, proses wawancara ya. Oke. oke. Kemudian, isu-isu. Oke, nah itu ya Kak Johan ya, jawaban dari Kak Fen. Mungkin sambil menunggu pertanyaan yang lain nih Kak Fen, mungkin saya Mm-mm. juga penasaran nih. Penasaran Ya, dengan background Kak Fen yang sebelumnya di UNY itu sudah 2 tahun, betul. Mm-mm. kemudian tiba-tiba memutuskan untuk mendaftar STAN. Kan itu suatu keputusan yang mungkin besar juga Ya, ya, salah satu betul. keputusan yang besar gitu. Nah, gimana eh, pertimbangan-pertimbangan Kak Fen atau hal-hal yang sehingga memutuskan untuk di STAN aja gitu. Sedangkan kalau dari sisi Mm. pendidikan kan dari S1 ke D3 mungkin istilahnya downgrade ya Kak ya. Kenapa yakin Iya. untuk STAN itu kalau dari Kak Fen?
Kalau pada saat itu memang lingkup lingkup pandangan saya ya cuma sebatas sebatas tantu gratis, lulus langsung kerja, dan kemudian saya dengar dari mungkin dari orang tua teman-teman saya yang bilang kalau kalau SPAN itu tuh sebenarnya nanti membuka kesempatan kita buat sekolah lagi itu banyak gitu. Kemudian dari Kementerian Keuangan istilahnya kementerian yang kalau bisa dibilang istilahnya lebih apa ya, lebih progresif lah dibandingkan dengan kementerian-kementerian lain misalkan. Nah, itu eh, itu yang mendorong saya buat ya udahlah nggak perlu pindahkan walaupun downgrade. Gitu. Walaupun dia itu tadi memanen hujatan dari kanan dan kiri. Ya, Ya, itu kan pertimbangan saya cukup di situ. Cuma karena sebenarnya pada pada titik saya mau pindah itu, saya sebenarnya udah nyari-nyari judul skripsi sebenarnya kayak mau nulis skripsi apa gitu. Kemudian ngerasa bahwa aduh kayaknya nggak bisa aku ada di sini. Jadi guru tuh bukan bukan passion saya. Gitu. Kemudian waktu itu juga ada rasa kayak tidak percaya terhadap kurikulum yang dibuat waktu itu Kemendikbud ya waktu itu ya. Kemendikbud merasa bahwa eh, kok kurikulum Indonesia seperti ini gitu ada rasa kayak aduh itu rasa yang sangat tidak nyaman pada saat itu kemudian ya udah nggak apa-apa saya pindah aja daripada saya berada di tempat yang seperti ini gitu. Oke, itu ya ternyata ya big. Karena kan pasti juga itu kuat keputusan yang besar banget. Tapi sebelumnya belum pernah daftar STAN, Kak Fen. Nah jadi toh kan lulus 2011 sebenarnya Duh, lulus berarti banget 2011 tuh masih seangkatan kita ya. iya tapi umur saya masih 15 tahun waktu itu. Oh, Jadi oke, oke. ketika ketika lulus SMA tuh belum bisa daftar PAN ketika karena yang bukan Oh 2011 kan ya, minimal 17 tahun ya. 17 tahun betul, Nah, betul. terus Hmm. habis itu ternyata 2012 moratorium, 2013 baru bisa daftar. Iya, betul sih. Tuh. Betul, berarti seangkatan SMP, SMA-nya mungkin. Iya, Lulus jadi namanya 2011, tapi saya udah bisa. Tapi ya cuma yang di satu doang bukanya itu. iya. Hmm. Mm-mm. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan Oh ya, teman-teman nih Kak Fen. iya. Dari Kak Johan lagi nih. Untuk kampus target match-nya Kakak apa ya Kak ya? Atau sudah Nah, lolos atau udah dapat LOA-nya nih Kak Fen? saat ini masih proses nunggu LOE. Sementara baru dapat sekolah ininya dulu aja, sekolah cadangannya. Mohon doanya teman-teman, semoga segera mendapat jawaban. Amin, amin. Amin. Berarti Hmm. kemungkinan berangkat tuh tahun depan gitu ya Kak? Paling kalau misalkan dapat ya paling cepat Juli ini berangkat. Oh Juli ini. Oke, Mhm. oke, oke. Hmm. Tapi Ya, kalau match tinggal. tuh ada kayak batas waktu berangkat gitu nggak sih? Oh, Kayak LPDP itu nggak sih iya, kalian? iya betul. Jadi kan setelah ada mens ini yang sayang banget ya ternyata dibatalin mensnya karena kita harus Betul. makan sehat. Itu ya sedikit ya itu juga memanen hujatan dari pihak eksternal ternyata saya baru tahu. Em, jadi setelah selesai predator training, nah kalau tadi Mas Akbar mungkin karena bahasa Inggrisnya sudah pro-pro, jadi tidak mengikuti pradep yang 3,5 bulan, saya adalah aliran yang tidak pro-pro. Jadi saya masuk asrama AFI 3,5 bulan di Puspa. Dari selesai predep itu harus dapat LOE maksimal 12 bulan. Oh, Maksimal 18 bulan. 18 oh, bulan sejak selesai predep. Jadi saya selesai predep Oktober, maksimal bisa dapat LOE itu sampai April 2026 gitu. Nah, kemudian setelah dapat LOE itu maksimal 1 tahun harus berangkat. Jadi kalau misalkan saya dapat LOE-nya bulan apa nih misalkan bulan Februari ya. Nah, terus ya, mau berangkat bisa berangkat itu maksimal Februari tahun depan gitu. oke. Oke, nah itu ya Kak. Siapa tadi Kak Johan ya? Pertanyaan Mm-mm. dari Kak Johan. Mungkin terus lanjut lagi ke Kak Sem Semongku. Kak Semongku. Kak kalau lulus STAN berarti nggak perlu PKP lagi ya? Langsung naik ke 3A berarti ya? Dari 2C. Betul. Saya Betul. tidak merasakan UPKP. Alhamdulillah tiba-tiba langsung 3A terus
Kalau di DJP tuh nggak tahu ya, mungkin di eselon satu lain mungkin dicek lagi, tapi kalau di DJP nanti dapat voucher 1 kali naik grading. Jadi Betul, ujian grading kan 2 tahun sekali, nah itu bisa tahun ini ujian grading, tahun depan ujian grading, terus 2 tahun lagi ujian grading, dapat betul. voucher. Itu privilege double teman-teman. Jadi bisa Ya. langsung misalnya dari yang 2A bisa langsung ke 2C, yang Mm-mm, 2C bisa langsung ke 3A langsung. mm-mm, betul. Dan naik grading itu tuh agak lumayan kalau ke genap ya. Betul, betul. Ya. Karena ya mungkin untuk yang teman-teman DJP relate ya Kak ya gitu. Karena setiap kita Iya, naik grade harus ada ujian-ujian iya, yang mau ujian-ujian itu agak, berliku-liku gitu. Jadi itu cukup membantu teman-teman bikin lebih cepat juga. yes, betul. Kemudian dari Kak Johan lagi nih. Nah, Posisinya setelah lolos MINS berarti masih pegawai asal ya Kak ya, belum jadi pegawai tubel sampai dapat LOE. betul sekali. Jadi kalau habis lolos MIMS, habis pre-dev, nanti kembali lagi bekerja dulu sambil dapat LOE, nanti sampai waktunya berangkat, baru deh jadi pegawai Kementerian Keuangan sekarang. Cross Betul. function. Betul. Nah, oh ya mungkin lanjut itu tadi yang dikatakan Ya. Kak Beni barusan tuh. Eh, kan setelah ada PMK 4 ini kan kayak membuka lebar lulusan tubel tuh bisa lintas ya Kak ya. Penempatannya bisa Betul, betul. lintas baik itu eselon 1 mungkin malah ada klausul instansi lain yang apabila diperlukan Mm-mm. gitu. Nah, Betul, tanggapan dari betul. Kak Beni itu apakah sudah siap dengan hal itu atau mungkin tetap berharap di DJP saja karena itu rumah kita bersama. Rumah kita bersama ya. Jadi tuh sebenarnya waktu saya lulus D3 akun, karena saya akuntansi, saya waktu itu bersiap-siap dilempar-lempar ke anak karena tahu kan akuntansi itu pasti bisa masuk ke eselon satu manapun gitu. Jadi saya memang dari awal udah kayak ya udah kalau misalkan memang masuknya enggak ke tempat yang diinginkan, waktu itu kayaknya tempat yang tidak diinginkan, itu nggak apa-apa karena toh ilmunya kan kepake. Dulu saya pengennya masuknya BC sebenarnya. Hmm. Wow. Namun ketika tanda tangan surat perjanjian, kok namanya Arfan? Kok namanya Pak Arfan? Iya, Nah, itu iya. pada pada saat itu saya tahu saya masuknya DJP gitu kayak sempat menangis karena mengapa saya DJP? Gitu. Terus ketika dijalani ya ya udah ya oh ternyata DJP seperti ini gitu. Nah, ketika means ini keluar lagi kan keluar oh ada klausul seperti ini kayak gimana ya? Gimana ya cara mengungkapkannya? Karena kalau saya pribadi sebenarnya tidak ada masalah ketika saya harus cross function gitu. Karena saya menyadari dimanapun saya berada nantinya, saya tuh harus berkinerja baik gitu. Kayak ibarat kata kalau kata orang-orang berlian itu mau di mana aja tetap berlian gitu. Nah, makanya saya berusaha jadi berlian mau itu di DJP di rumah kita atau mau di tempat lain. Itu lebih ke situ. Namun demikian kan ada teman-teman yang pertimbangannya berbeda mungkin ya kayak ya ya udah Benar. di DJP aja gitu lebih enak di DJP. Nah, ada beberapa mungkin ada beberapa cara yang diambil sama teman-teman gitu. Misalkan misalkan ketika tubel S2-nya mengambil jurusan yang lebih spesifik gitu. Misalkan seperti saya. Seperti saya memilihnya taxation gitu karena memang taxation itu dibutuhkan oleh DJP, dibutuhkan oleh BKF, dibutuhkan dari JBC. Jadi kalau kita cross function ya harapannya masih ada di 3 tempat itu gitu. Jadi memperkecil ada usaha kita untuk memperkecil kemungkinan dilempar terlalu jauh sebenarnya. Walaupun sebenarnya ya mau nggak mau harus siap karena itu adalah tanda tangan kontrak ya. Jadi kayak udah janji gitu. Betul. Ya masalah kontrak dan tanda tangan itu adalah permasalahan yang lain ya Mas ya mungkin itu mm, bisa dibicarakan di kesempatan yang lain gitu karena Iya, termasuk iya. sensitif itu masalah itu. Oke, oke, oke. Nah, mungkin ini dari Kak Semongku lagi nih. Kak, tadi di PMK 4 ada klausul ditempatkan di instansi lain. Jadi kalau kita udah lulus tubel di 4, terus bisa aja ditempatkan di KL lain ya. Nggak di Kemenkeu lagi gitu maksudnya ya, Kak ya. Mungkin secara bunyi Hmm. aturan gitu ya, Mbak Evan ya?
Maksudnya secara Iya, bunyi aturan memang memungkinkan gitu. iya. Hmm. Mm. Tetapi mungkin Terus pada cara, prakteknya belum tahu. nah, karena ini aturannya masih sangat baru dari Betul. teman-teman mungkin senior-senior yang baru pulang Tubel kemarin yang S2 juga masih kembali ke instansi masing-masing walaupun memang ada yang shadowing ke kan kayak KPPN, Betul ya. KPKNN kayak gitu. Tapi pada akhirnya em, tetap masuk kembali lagi ke DJP karena kalau misalkan kita lihat dari POV-nya DJP kemungkinan gini ya. DJP kan istilahnya udah invest ya kita udah disekolahin, kita udah cari ilmu sebaik-baiknya, harusnya bisa eh, istilahnya berkontribusi lagi ke DJP. Jadi em, POV-nya DJP sih sebenarnya kalau bisa ya kembali lagi ke DJP juga gitu buat bekerja lagi Betul. di DJP gitu. Namun ya kita lihat lagi nanti perkembangannya ke implementasi PMK 34 ini gimana ketika sudah skopnya udah lebih besar, udah sekemenkeu. Jadi ini pertanyaan yang kurang bisa dijawab. Nah, itu kemungkinan itu Betul. ada, tapi eh, sampai saat ini teman-teman yang double dari S2 masih kembali ke kita. Betul. Kayak ya belum nemuin sih ya Mbak ya. Maksudnya belum Mm-mm. nemuin contoh gitu, contoh konkret Iya, apa itu belum ada nih teman-teman. iya, Hmm. betul betul. Jadi memang kalau secara bunyi aturan memang betul, tetapi kalau secara Mm-mm. prakteknya kami belum pernah Mm-mm. menemuin ini. Karena juga Betul. aturan baru sih teman-teman. Mm-mm. Oke, Kak Ven, karena juga Mm. waktu kita juga terbatas, Kak Ven, sudah Iya. menunjukkan hampir pukul 21 nih. Mungkin terakhir nih Kak Ven, sebelum kita tutup untuk kegiatan sesi kedua ini, mungkin ada pesan ataupun hal khusus closing statement dari Kak Ven kepada teman-teman yang akan berjuang di SPMB Tubel 2025 nantinya nih Kak Ven. Mm. Ya, seperti yang udah saya sampaikan tadi, memang nggak ada yang namanya cara cepat, nggak ada yang namanya cara instan. Selama itu bisa dipersiapkan dari sekarang, silahkan dipersiapkan, kenali diri kalian, kebutuhan kalian. Kalau misalkan memang sudah ready nih, sudah memantapkan diri untuk tubel, silahkan dipersiapkan dari sekarang. Bantuan itu selalu ada dari kanan kiri. Yang penting kita secara aktif terus nyari bantuan, em, jangan tertutup dari orang lain eh, dan niatin semua ini buat proses belajar. Insya Allah semuanya. Ya. Amin. Nah, itu ya teman-teman ya, pesan dari Kak Ven ke teman-teman. Semoga apa yang disampaikan Kak Venia pada malam ini menambah pengetahuan baru, menambah pengalaman baru untuk teman-teman lebih bersemangat lagi di SPMB Tubel 2025 nantinya. Nah, saya selaku perwakilan Bimbel Persiapan Tubel mengucapkan terima kasih kepada Kak Ven karena sudah meluangkan waktunya di hari Minggu, besok Senin. Semoga apa yang disampaikan Kak Ven menambah hal-hal yang baru bagi teman-teman dan semoga segala sesuatu yang sedang diusahakan oleh Kak Venia saat ini dilancarkan dan dipermudah. Sekali lagi terima kasih ya Kak Ven dan lancar semuanya. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Siap, terima kasih. teman-teman. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Nah, teman-teman, mungkin sebelum saya tutup, izinkan saya untuk membagikan ataupun menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, mengingatkan kembali terkait pengerjaan TO masih bisa dilakukan sampai dengan malam ini pukul 23.59. Kemudian terkait rekaman kita kegiatan dari hari Minggu sampai dengan mungkin hari kemarin yang sudah kami unggah di akun YouTube Persiapan Tubel, teman-teman. Sehingga teman-teman di sini apabila kemarin kelewat ataupun ingin menonton ulang, silahkan kunjungi YouTube kami di Persiapan Tubel. Tinggal searching aja Persiapan Tubel, nanti akan muncul video-video yang sudah pernah kami unggah. Kemudian yang ketiga, mengingatkan kembali bahwa Prekari Kelas saat ini masih tersedia, teman-teman. Masih tersedia dan kami buka sampai dengan tanggal 10 Februari 2025. Sehingga di sini bagi teman-teman yang belum mendaftar dan ingin bergabung bersama kami di Persiapan Tubel, silakan mendaftar di website persiapantubel.com. Dan apabila teman-teman ingin menanyakan terkait harga khusus ataupun diskon khusus, bisa langsung sampaikan ke saya melalui WA, bisa langsung chat saya di WA saya yang ada di website Persiapan Tubel ataupun DM di Instagram kami Persiapan Tubel ya teman-teman ya. Maaf Kak, izin tanya untuk siswa gelombang 1 yang ingin mendaftar gelombang 2, apakah ada tambahan? Tidak ada Kak Celi. Kak Celi, sepertinya hari ini ada WA Blast.
dari admin kami apakah belum menerima. Untuk siswa gelombang pertama tidak dikenakan biaya sama sekali ketika ingin upgrade ke gelombang kedua. Jadi silahkan saja langsung menghubungi admin akademi kami atau menghubungi Kak Uli biar nanti dibantu. Oke teman-teman, mungkin sudah pukul 21 kurang dikit. Saya selaku perwakilan dari Bimbel Persiapan Tubel mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena teman-teman di sini sudah semangat, sudah bergabung. Yang kita minggu kemarin cukup panjang dan cukup banyak kegiatan dari hari Minggu, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu lagi teman-teman. Sehingga teman-teman semoga apa yang kami sampaikan dan acara yang kami buat ini dapat menambah hal-hal baru, semangat baru bagi teman-teman untuk mengejar ataupun belajar terkait SPMB Tubel 2025 nantinya. Nah, teman-teman apabila nanti ada hal yang ingin disampaikan lagi setelah kegiatan ini, bisa aja langsung ditanyakan di grup Tubel Fest ataupun disampaikan melalui DM ataupun WA saya, teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih dan semoga apa yang telah diusahakan teman-teman dan direncanakan teman-teman itu berjalan lancar dan memiliki akhir yang baik dan akhir yang diharapkan. Sekali lagi terima kasih, tetap jaga kondisi karena sudah musim hujan juga teman-teman, jaga kesehatan dan jangan sampai kecapean belajar ya teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.